Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang alhamdulillah malam hari ini seperti biasa kita sama-sama berkumpul, kita sama-sama belajar, membuka pikiran, membuka hati kita untuk meningkatkan kesadaran kita. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali ditemani oleh Ibu Dokter Aisyah Dahlan. Alhamdulillah hatur nuhun Ibu Dokter udah mau hadir di tempat kami, di kelompok belajar kami yang mudah-mudahan senantiasa pancaran ilmunya bisa membuat kita semakin semakin sadar, semakin bisa pancarannya bisa membuat kita semakin mengerti gitu. Karena malam hari ini kita akan mengenal watak dan ini adalah bagian penting banget untuk kita pahami dalam kehidupan. Oleh karena itu, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan segera langsung mendengarkan apa yang hendak disampaikan oleh Dr. Aisyah Dahlan. Dipersilakan, Ibu Dokter. Ya, baik. Terima kasih, Kang Abu. Salam anak-anakku buat Kang Abu. Iya. Tadi diputerin lagu Beatles, semua langsung keluar dari kamarnya merubungin saya. Ini acara apa nih katanya? Langsung pada inget, wah Kang Abu the master ih. The master. Iya, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ini alhamdulillah kita jumpa malam hari ya. Senang banget, saya juga senang banget bisa gabung di dialog positif kembali ya. Hari ini kita mau cerita tentang watak, mungkin sudah sering juga sahabat-sahabat mendengar tentang cerita watak atau mungkin pernah baca bukunya ya. Tapi nggak apa-apa kita ulang-ulang ya, karena sesuatu yang ulang-ulang itu insya Allah tambah paham dan tambah kesadaran ya Kang. Ya, izin share screen ya biar kita gampang lihatnya. Ya. Ya. Kita akan memahami watak ya, walaupun sebetulnya teori tentang watak ini sudah banyak sekali dan banyak sekali pendekatannya ya. Baik, jadi setiap orang itu unik. Kita semua dilahirkan dengan ciri khas sendiri, ya. Bagaikan jenis batu itu tidak berubah, tetapi bentuk batu bisa diubah. Sama nanti jenis watak kita itu tidak bisa berubah, tetapi bisa dibentuk, ya, bisa diukir, ya, yaitu membentuk karakter. Jadi kalau watak itu bahan dasarnya, karakter itu hasil bentukannya, ya. Dan ya landasannya adalah surat Al-Isra ayat 84 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Kemudian Allah sambung lagi, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya ya. Jadi memang manusia ini ternyata berbuat sesuai pembawaannya masing-masing ya. Ala syakilatihi. Jadi kita memang ada pembawaan masing-masing yang rupanya setelah semakin tahun di riset ternyata ya makin terbuka bahwa kita ini memang ada pembawaan masing-masing di dalam tubuh kita ya. Namun tentunya kita tidak boleh ya meremehkan pembawaan orang-orang itu atau pembawaan teman kita atau pembawaan orang lain ya, karena Allah katakan di sini maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya ya. Jadi artinya pembawaan itu semuanya pasti baik dan itu anugerah dari Allah ya. Dan kalau dikaitkan dengan ilmu watak, pembawaan yang berdasarkan ini watak ya. Jadi bertahun-tahun ilmu watak ini diteliti. Udah lama banget ilmu watak ini ya. Terakhir pada abad 18 baru disepakati oleh para ahli bahwa watak itu adalah diturunkan melalui genetik. Ciri khas watak itu diturunkan melalui genetik. Ya, ini kan kromosom ya. Di dalam kromosom nanti akan ada gen. Nah, situlah diturunkan itu watak dari
orang tua kita atau leluhur kita ya. Kalau kita tahu kromosom kelamin itu diturunkan secara genetik ya. Jadi ceritanya lewat sini nih ya. Jadi pada wanita ini ada X kayak gini. Jadi makanya para ahli menyebutnya kalau perempuan itu XX gitu. Kalau laki-laki ada satu ini X, satu ada bentuk kayak gini nih. Nah ini, cuma ini bentuknya kayak apa? Kata para ahli ya sudahlah. Kalau ini kita bilang X, kita bilang aja Y gitu. Padahal nggak Y banget gitu. Oh sejarahnya gitu dok? Iya. Jadi makanya pria itu XY gitu. Jadi wanita 2 seperti ini, laki-laki itu satu ini sama ini. Di dalamnya itu ada kromatid ya, kemudian ada DNA. Nah disitulah ya. Jadi setiap orang itu apabila sudah bersuami istri, kemudian mereka menyatu ya dalam hubungan intim suami istri dan kemudian nanti mereka punya anak. Nah, anaknya ini nanti ya akan ya secara genetik akan ada kabar tentang bentuk wajah, bentuk rambut, bentuk tulang. Nah, itu semua yang bawa adalah ini. Ya, kromosom ini ya. Tapi bukan hanya bentuk wajah, bentuk rambut dan sebagainya. Watak juga itu ternyata diturunkan. Bahkan mungkin ada beberapa penyakit turunan ya, itu juga ada di sini gitu ya. Jadi ayah bunda, teman-teman kalau nanti lihat anaknya terus lihat wataknya, ini harus cek ini saya apa suami gitu. Oke. Kalau bukan saya bukan suami gimana dok? Itu berarti orang tua kita. Oh orang tua kita. Karena di dalam sini ini gen itu dari orang tua dan 7 leluhur ke atas gitu sampai 7 urutannya. Ya. Jadi nanti kombinasi itu mungkin nanti nggak kayak orang tua kita, tetapi malah kayak kakek nenek kita, bahkan kayak buyut kita gitu. Ya, nanti kalau kita lihat anak kita, kok mukanya kayak siapa ya? Bukan kayak aku, bukan kayak ayahnya, kan bukan kayak bapak ibu kita. Siapa tahu itu tadi leluhur yang ada di tingkat 3 di atas itu. Cuman karena kita nggak punya fotonya, jadi kita nggak tahu ya. Makanya besok-besok kalau ngasih warisan termasuk foto. Biar ingat ya, dok ya. Baik. Ya. Nah. Jadi tadi saya katakan ilmu tentang watak itu sudah lama sekali diteliti ya. Bahkan ini nih, pertama sekali Hippocrates tahun 300 sebelum Masehi. Ya, di sini saja Hippocrates itu merasa bahwa dia melihat kok ada orang yang mirip-mirip gitu ya, kok punya ciri-ciri temperamen turunan gitu. Jadi Hippocrates dulu sudah membuat hipotese bahwa kayaknya ini ya watak itu turunan gitu. Tapi dia bilang dulu temperamen turunan. Ya. 300 sebelum Masehi loh. 300 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir. Makanya ilmu watak ini sudah sangat tua ya, dan berbagai macam pendekatan ya. Nah, kemudian pada saat Galen, salah satu ilmuwannya fisiologi Romawi, dia tahun 149 sesudah Masehi. Galen ini mengusulkan teori tentang watak itu. Dia bilang bahwa watak seseorang itu berdasarkan tingkatan cairan tubuh. Jadi orang yang hasratnya gembira, senang gembira, darahnya banyak, kata Galen. Ya. Terus kalau orang yang suka berpikir atau pemikir, ya itu empedu merahnya banyak, gitu katanya. Ya. Terus orang yang suka ngatur, katanya empedu kuning yang banyak. Orang yang damai, lendirnya yang banyak, gitu. Ya, menurut Galen gitu. Sebetulnya Hippocrates sudah melihat ini kayaknya turunan, gitu. Tapi kata Galen enggak, itu berdasarkan ya tingkatan cairan tubuh. Nah. Itulah makanya karena bersamaan bertahun-tahun juga diteliti, baru nanti di abad 18 setelah ditemukannya ilmu genetika, itu baru ya disepakati bahwa watak itu genetik. Ya. Dan ada pendekatan yang mudah itu yang disampaikan oleh Ibu Florence Litter ya. Beliau juga baru meninggal 2 tahun yang lalu nih. Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah baca buku ini, terutama ini ya. Nah, ini sebetulnya pendekatan watak yang sangat populer, yang bisa kita pelajari selaku awam gitu ya. Karena pelajaran watak ini sebenarnya ranahnya teman-teman psikolog. Ya, mereka semua pasti mempunyai cara-cara pendekatan yang mereka pelajari sedemikian rupa banyaknya dan lebih lengkap oleh teman-teman psikolog. Tetapi buat kita orang awam, coba kita pakai pendekatan yang Florence Litter lakukan. Ya. Nah, ada juga sebetulnya watak bisa dideteksi pakai foto aura. Ya, biasanya berwarna. Ada orang pasti foto ya, ini gelombang pancaran astralnya berwarna. Ada yang biru dan biasanya ada kehijauan gitu ya. Nah, biasanya kalau biru kehijauan atau hijau kebiruan itu orang-orang introvert.
Kalau ya kuning, kemerahan atau merah kekuningan, nah ini orang-orang ekstrovert ini biasanya. Ya, kenapa? Karena itu tadi watak itu karena ada di tubuh manusia, dia memancarkan cahaya. Nah kalau nanti ada, biasalah ya orang-orang suka menyambung-nyambungkan, mungkin betul juga ya, mungkin orang yang introvert atau orang yang pemikir itu kalau pakai baju biru cantik gitu bisa juga. Orang yang ekstrovert pakai baju kuning ya, orang yang selalu gembira tuh pakai baju kuning terus mukanya bercahaya gitu ya. Itu ibu Judis itu, ibu Ica pakai kuning. Di tengah-tengahnya pakai baju hitam pesulap, Bu Dokter. Iya, pesulap ya. Ya, oke. Ya baik ya. Jadi bisa juga dari melihat foto aura gitu ya. Nah, kemudian setelah dibawa oleh kromosom, kemudian di manakah Allah letakkan watak itu? Ya, jadi ternyata watak itu diletakkan di otak. Ya, walaupun secara kompleks dia sangat berhubungan dengan semua bagian otak. Ya, kan otak ada otak besar, ada otak kecil. Ini sebenarnya otak besar, bagian otak besar yang sebelah kiri. Ya, dan ini otak kecil. Ini batang otak yang ungu. Nah, ini ke bawah ini sumsum tulang. Ya, nah kemudian otak kan terbagi tuh kanan kiri. Nah, setiap belahan terbagi 4. Ini warna merah, kuning, biru, hijau. Ya, kalau kita pakai bahasa harus pakai bahasa Latin ya. Nah, tapi nggak apa-apa, ini nggak usah dihafal. Pokoknya kebayang aja deh ya. Ini bagian depan kita sebutnya lobus frontalis. Lobus itu namanya artinya bagian ya. Yang kuning ini parietalis ya, persis di sini. Kemudian ada di belakang itu occipitalis, dan yang di atas telinga ini temporalis ya. Jadi dikatakan watak itu diletakkan di sini, di lobus parietalis. Nah, isi otak ini kan seperti ini nih, ini sel otak ya. Sel otak ini kayak satu komputer nih Kang. Luar biasa ya. Ya, ada kabel-kabelnya dan sebagainya. Nah, ini banyak banget nih. Ya, ada 100 miliar ya kurang lebih. Jadi yang neuron ini yang kayak gini yang di sebelah sini itu isinya Allah sudah kasih. Kan makanya dikatakan sesuai pembawaannya masing-masing, sudah dikasih programnya. Ya. Nah, hanya memang dikatakan juga Allah mengilhami seseorang ya, mengilhami jiwa seseorang ya, kefasikan dan ketakwaan kan. Ada di ayat berapa tuh Kang? Nah, ini ya, langsung tanya sama 91:7-9, Bu. Nah, Masya Allah, keren. Ya, nah itu di sini. Jadi sudah ada diilhamkan atau diciptakan program-program kekuatan dan kelemahan. Ya. Kelemahan itu yang disebut kefasikan, kekuatan itulah ketakwaan ya di sini. Jadi ada di sini kita semua sejak dalam perut ibu ya, bahkan waktu jadi zigot ya, pertemuan telur dan sperma itu juga sudah ada, sudah ada. Ya, nah kemudian neuron yang ada di sini di lobus frontalis ini yang belum ada data-datanya. Tapi sistem sudah ada, sistem energi, sistem listriknya sudah ada, ya. Hanya belum dimasukkan data-data. Ya, inilah yang dikatakan tadi setiap anak lahir seperti kertas putih, nanti orang tuanya lah yang mewarnai, ya. Apakah jadi Nasoro, Majusi, ya, kemudian Yahudi atau jadi Muslim. Nah di sini, ya setiap ajaran-ajaran kita terhadap seseorang anak itu nanti masuknya di otak sini. Ya. Pengalaman juga masuknya di sini. Ya, kalau pelajaran kebajikan waktu yang lalu kan kita belajar tuh yang paling depan tuh prefrontal kan di sini, ya kita udah belajar ya. Nah, nanti watak ini akan berkaitan juga dengan emosinya ya, itu tadi yang didapati oleh si Hippocrates temperamennya, ya. Nah dia akan berkaitan ke sini, karena di tengah ini ada otak emosi, dia berkaitan dengan ini, berkaitan juga nanti dengan pengalaman-pengalamannya atau ajaran-ajaran orang tuanya, ya. Dan dia juga berkaitan dengan ya dia punya tingkah laku karena biasanya gerakan itu di occipitalis. Nah, ini karena dia di tengah, dia terinteraksi semuanya. Ya. Nah, kemudian ya kita sekarang cek dulu ya wataknya teman-teman, boleh? Oke, Dok. Nah, sebetulnya sekali lagi saya katakan kalau mau tahu tes watak yang lebih detail dan lebih komplit itu kita ke psikolog. Ya. Namun sekarang kita belajar yang secara cepat dan populer aja ya. Jadi dikatakan begini nih, seandainya ya Kang Abu memerintahkan kita semua ya, atau kita mau buat teater atau drama. Ya? Nah sekarang Bapak Ibu teman-teman mau pilih mau jadi apa nih?
ya, Kang Abu akan memberikan 4 pilihan. 4 Apakah casting mau gitu jadi, ya? 4 Oke. pilihan casting. Apakah mau jadi sutradara, apakah mau jadi penulis skenario, apakah mau jadi penonton, ya, karena jangan semua main, siapa yang nonton, ya. Iya, Atau benar. apakah mau jadi pemerannya. Oke, Ya. oke. Oke, jadi pilih satu di antara 4 pilihan tadi, sutradara, penulis skenario, penonton, atau pemerannya. Ya, pilih cepat. Sudah dapat? Ya. Ya, pilih cepat ya, nggak usah tanya siapa ya. Ya. Nah, biasanya orang yang memilih cepat tadi, ya, itu menandakan watak utama. Ya, watak utama. Kalau nanti Bapak Ibu masih bingung, saya mau pilih apa ya? Tolong ingat waktu masih lebih muda, ya, karena watak pada umur waktu masih lebih muda, watak masih bisa terdeteksi dengan gampang. Oke. Kalau sekarang udah umur 50 tahun ke atas, itu karena udah banyak belajar. Ya, udah banyak belajar, udah banyak beradaptasi, sudah banyak pengendalian diri. Jadi kadang-kadang milihnya bukan yang sesuai watak dasar. Jadi ingat yang waktu kita masih SD, SMP gitu ya. Nah, itu tadi apakah sutradara, apakah penulis skenario, apakah penonton, apakah pemerannya. Oke. Ya, dan semuanya keren semua sebenarnya. Ya. Kemudian karena watak ini ada turunan ayah dan turunan ibu, jadi di lobus parietalis tadi ya ada 2 jenis program watak yang ada pada diri kita masing-masing. Ya. Tadi dari pilihan 4 pilih 1, itu adalah watak utama kurang lebih ya kira-kira ya. Karena ini tes cepat ini akuratnya memang tidak tinggi, dia cuma 80%. Oke, tapi lumayan, 80% lumayan. Okay. Jadi nanti kalau misalnya kok aku pilih ini kok nggak sesuai yang Bu Aisyah bilang, itu berarti bukan salah watak, itu salah pilih. Iya. Oke. Tapi itu tadi akuratnya 80%. Nanti kalau bingung baru ya, temui psikolog langsung ya. Okay. Nah, sekarang karena tadi sudah pilih 1, kan sisa 3 tuh pilihannya. Ya, tolong pilih 1 lagi. Oke. Artinya setiap orang ada pilihannya 2. Pilihan pertama tadi ya disebutnya watak utama, pilihan kedua adalah watak kombinasi. Ya. Baik, kalau sudah ya kita cek ya. Dan ingat ya, semua watak itu anugerah Allah dan semua watak bagus dan semua watak memang diilhami kefasikan dan ketakwaan atau kekuatan dan kelemahan ya. Nah, sekarang adakah Bapak Ibu yang pilih penonton pilihan pertama? Atau pilihan kedua penonton? Ya. Pilihan kedua saya penonton. Oke, kita lihat ya. Ya. Orang yang pilih penonton itu hasratnya damai. Jadi program di lobus parietalisnya hasratnya damai. Oke. Memang saya senang damai sih, Dok, orangnya. Gak mau konflik. Gak mau konflik. Terus cepat setuju. Ya. Gitu. Dan ciri khasnya pengamat. Ya, namanya makanya dia pilih penonton. Ya, senang mengamati gitu ya. Okay. Nah, untuk penamaan tipe watak yang kita akan pakai saat ini kita berkiblat pada penamaan yang Hippocrates buat, ya, sebagai bentuk penghormatan pada Hippocrates 300 tahun sebelum Masehi dia sudah menemukan tentang teori watak. Makanya kita pakai bahasa Latin. Ya, orang yang pilih penonton sering di dalam bahasa psikologi kepribadiannya dinamakan phlegmatis. Ya. Nah, itu damai orangnya, damai banget. Ya, ini paling sering nih kalau orang tipe penonton diajak makan, mau ditraktir, ditanya mau makan apa, pasti jawabnya terserah. Iya benar banget, Dok. Benar. Terserah ya. Jadi ayah bunda kalau anaknya ada ya, kita selalu mau kasih pilihan sedikit-sedikit, terserah bunda, terserah ayah, terserah bunda, terserah, itu bisa jadi anak damai itu. Ya. Dan jarang marah, orang damai ini jarang marah ya. Cuman saking jarang marah kadang-kadang cepet capek. Jadi gampang tidur tuh orang damai. Kursi aja bisa tidur. Ya, di kursi bisa tidur. Ada watak yang kalau nggak di kamarnya nggak bisa tidur. Nah, kalau tipe penonton, tipe damai, di kursi aja langsung bisa tidur, atau di mobil langsung bisa tidur. Ya. Oke. Apalagi kalau jalannya lurus aja tuh mobilnya, udah deh, ya, sudah langsung masuk ke tempat kedamaian. Oke. Nah, ya kita lihat mari ya. Nah, ini dia kelemahannya orang damai suka menunda-nunda.
Tarsok. Ya, itu memang udah ada programnya soalnya. Okay, ya. Okay. Terus karena saking damainya tidak tegas. Karena saking damainya, saking kepengen semua orang seneng gitu ya. Nah, ada kelemahannya juga, cari aman sendiri karena mau damai. Jadi kadang-kadang misalnya ya, ini anak-anak kalau orang damai kayak gini, yuk kita tawuran, nggak usah deh, lo aja deh. Nah, iya. Sendiri, gitu, ya. Berarti bukan masalah nggak solider gitu ya, tapi memang wataknya begitu ya, gitu. Orang damai. Ya. Terus nampaknya tidak punya motivasi. Kenapa? Cepat bersyukur orang damai ini. Ya, udah misalnya punya rumah yang biasa gitu ya. Ayo kita punya rumah lagi yang besar, udahlah sok atau ini aja, syukur alhamdulillah gitu ya. Jadi nampaknya nggak punya motivasi, padahal dia motivasinya itu dia kuat banget di bawah permukaan ya. Dan orang menilainya penakut, padahal sebenarnya bukan penakut, kita damai nggak mau konflik ya. Jadi selalu gitu tuh, udah leh, misalnya orang mau berantem gitu ya, udah hati-hati, penakut lo yang gitu. Ya. Nah, bisa juga sebetulnya kalau misalnya kita nyalakan program penakut kita gitu, nyala nih. Ya. Nah, tapi kekuatannya orang damai ya damai. Kemudian dia tenang ya, diplomatis, jadi bisa negosiasi ya, dan selalu cari cara praktis yang gampang aja lah, nggak mau ribet ini. Ya. Terus dapat diandalkan, terutama pekerjaan-pekerjaan yang monoton. Ya. Orang damai ini pekerjaan-pekerjaan monoton ini dia sangat diandalkan ya. Dan humoris memang, ya. Cuman agak-agak garing juga sih. Oh gitu ya dok ya. Oke. Berarti harus lebih belajar nggak garing ya intinya ya. Baik ya. Nah ini tadi ya. Jadi orang pragmatis atau orang damai, dia selalu yuk kita lakukan dengan cara yang mudah gitu. Ya ini lebih lengkapnya lagi ya. Hasrat dia adalah memelihara perdamaian dan menghindari konflik. Kebutuhan emosionalnya kedamaian dan relaksasi, ya, perhatian dan pujian, harga diri dan motivasi penuh kasih sayang. Artinya gini, orang damai karena selalu terserah bunda, ini kadang-kadang dilupakan sama orang tuanya nanti. Ya, misalnya nih mau makan, misalnya mau makan Padang atau makan Palembang, ya, watak yang lain ditanyain sama keluarganya, sama ayahnya, sama bundanya. Orang damai jarang ditanya itu. Kenapa? Karena mereka tahu pasti jawabnya juga terserah. Gitu. Tetapi apabila orang damai dilangkai gitu ya, tidak dihargai, itu marah banget, kesel banget. Kenapa? Karena dia pikir gue udah damai, udah bagus, gue damai, gue nggak ditanya lagi gitu ya. Walaupun dia akan jawab sama, terserah ya, karena dia butuh harga diri itu. Dan memotivasi orang damai ini harus penuh kasih sayang. Dia semakin ditekan semakin kaku. Ya? Nah, kunci kekuatannya tadi kita sudah bicarakan, keseimbangan, pembawaannya tenang, kepribadiannya menyenangkan. Banyak orang yang mau curhat sama dia. Kenapa? Karena orang damai. Kalau konselor ya, psikolog atau dokter atau siapapun ya, orang-orang yang memberikan konsultasi ya, itu kalau orang damai itu nggak pernah nyalahin klien itu, walaupun kita tahu ya klien itu cerita sebenarnya dia salah gitu, tapi tetap karena orang damai. Ya kan? Nah, cuman itu tadi, kurang bisa mengambil keputusan, kurang antusias, kurang energi, dan tekad baja tersembunyi. Ya. Nah, sebagai pemimpin, dia tetap tenang dan menguasai diri, dan tidak mengambil keputusan menurut kata hati semata-mata. Jadi kalau orang damai pimpin rapat, ada 10 orang anggota rapatnya, 10 orang yang ditanya pendapatnya itu. Ya, saking dia mau damai. Ya. Cuman kadang nanti bingung sendiri ngambil keputusannya kadang-kadang. Karena semua ditanya, semuanya beda-beda, bingung sendiri ya. Nah makanya, tetapi dalam pekerjaan, orang damai ini piawai menengahi orang-orang yang berseteru. Makanya jadi konsultan, jadi psikolog, ya itu cocok banget ya, jadi konselor ya. Dan dia mengatasi masalah secara objektif ya. Kenapa? Nggak semena-mena ya. Dan nggak kepengaruh emosinya terhadap konsultasinya itu, karena orang damai. Ya. Nah tadi itulah kalau yang pilih penonton kurang lebih kayak gini, nanti kita bahas sama-sama ya. Berarti kalau mau konsultasi tanya dulu ya, wataknya apa nih gitu.
Biasanya hampir semua konsultan yang piawai atau psikolog atau konselor piawai itu pasti orang damai. Oke. Watak lain kadang kurang ini ya. Dia juga bosan sendiri karena ini kan pekerjaan monoton. Oke. Oh, ini yang dimaksud pekerjaan monoton tuh begitu ya. Oke, Dok. Iya, bosan. Nanti pasti mereka mungkin jadi pimpinannya biasanya atau jadi bosnya. Ya. Baik. Ya, sekarang adakah tadi ayah bunda atau teman-teman yang pilih penulis skenario ya? Baik pilihan pertama maupun pilihan kedua. Orang yang pilih penulis skenario itu hasratnya sempurna. Ya. Melakukan apa-apa sempurna dan ciri khasnya pemikir. Ya. Kemudian bahasa psikologi kepribadiannya ini melankolis. Ini juga bahasa Latin ya. Nah, apa bedanya pengamat dan pemikir? Ini dua-duanya sama-sama mikir nih sebetulnya. Ya. Hanya pengamat waktu diamati dia berpikir. Katakanlah ini saya sengaja bikin salah nih ya. Ini kan tulisannya ini ya terlalu dekat sama garis nih. Kalau orang pengamat waktu dia lihat dia mikir kok kayak gitu sih tulisannya kan gitu. Nah, tapi setelah dia tidak amati dia tidak pikirkan. Nah, itu pengamat. Ya, jadi waktu diamati baru dipikirkan, setelah tidak dia tidak dipikirkan. Nah, kalau pemikir waktu dilihat ya dia pikirkan, sudah nggak lihat masih tetap memikirkan. Nah, itulah pemikir. Ya, pemikir. Nah, itu bedanya pemikir dan pengamat. Oke. Makanya tipe-tipe pemikir ini adalah tipe-tipe yang semuanya dipikirkan. Padahal itu sudah lewat masanya, tetap dia pikirkan. Ini yang kadang-kadang orang-orang yang tipe pemikir, kalau dia belum menyadari bahwa ini sebuah watak, itu sering merasa berat gitu. Ya, merasa berat saking kadang-kadang sakit kepalanya gitu ya, untuk kenapa sih mikir terus nih gitu. Ya, kenapa mikir terus gitu. Ya, dan selalu sempurna, dia hasratnya sempurna ya. Coba kita lihat. Nah, orang pemikir itu ciri-cirinya saya sering bilang ya. Coba lihat anak-anak kita kalau pencet pasta gigi. Bahkan waktu masih kecil pun belum lagi besar tapi sudah bisa sikat gigi, kasih pasta gigi. Ya, tipe pemikir pasti pencetnya dari bawah. Tanpa diajar, dia dari bawah. Saya punya anak 5, sejak waktu, untung udah belajar sedikit tentang ini ya. Waktu dia sudah bisa sikat gigi, anak pertama pencet di tengah itu odol. Anak kedua pencet di tengah, anak ketiga pencet dari bawah. Nggak diajar sama saya. Anak keempat tengah lagi, anak kelima tengah lagi. Oh, berarti anak ketiga saya tipe pemikir ini. Dari odol saja kita sudah tahu hasrat orang, ya. Bahkan kadang-kadang kalau sudah habis pun dilipat, kan begitu ya. Oh, ini pemikir tuh gini ya? Iya, itu bawaan lahir namanya. Mungkin watak lain pun bisa belajar. Tapi watak pemikir itu dari awal, dari kecil dia sudah mengorganize odol ini secara sempurna. Ya. Bahkan ada yang ekstrim yang digunting, diambil dalamnya, ada juga kayak gini. Ya, ini sangat ekstrim ini. Dan ini bukan pelit, ini yang disebut ekonomis, ya. Atau karena hasrat mereka sempurna, mereka selalu bilang, saya harus sempurna habisnya. Nah, ini kayaknya yang komen udah banyak mulai kayaknya ini aku banget ya. Di sini pencinta odol dari bawah semua nih kayaknya kebanyakan. Ya, ini tipe pemikir yang kos ya, uangnya dari bapaknya belum datang nih. Jadi watak lain di tengah loh. Walaupun watak lain bisa belajar dari bawah. Cuman kalau dari tipe pemikir itu dari kecil begini. Dan nggak pernah dia di tengah, selalu di bawah ya. Yang watak lain sudah belajar pun ya, kalau dia ingat dari bawah, nggak ingat tengah lagi. Itu watak lain. Iya. Dan watak pemikir karena selalu mau sempurna, maka semuanya dia mau habis sempurna. Termasuk sabun cair kah atau sampo, kalau sudah habis kasih air, kocok-kocok botolnya. Iya benar. Gitu, ya. Sabun batang itu kalau udah kecil itu dia tempel sama sabun yang baru. Benar. Ibu saya tuh ternyata setelah beliau tidak ada, baru saya tahu bahwa beliau itu seorang pemikir ya, seorang melankolis. Saya dulu disuruh ya
sambungkan itu sabun kecil dengan sabun baru. Saya kadang main asal aja gitu, dimarahin, nggak bisa begitu, merah sama merah, oh gitu ya. Pikir kalau udah nyambung aja sama sabun baru ya udah selesai. Ya, ini dia. Pokoknya dan itu nggak diajar loh, itu otomatis ya di kepalanya lobus parietal itu ada program seperti itu. Itu berarti Allah yang ajarkan langsung itu. Ya. Oke. Dan selalu mau apa-apa rapi, dompetnya juga rapi dan uangnya terklasifikasi. Ya, 5.000 sama 5.000, 10.000 sama 10.000, 50.000, 50.000. Kepala pahlawan hadap kanan semuanya gitu. Iya. Ya. Kalau uangnya uang baru itu bisa tuh nomor serinya ya itu disusun tuh. Tapi ini ada kayak watak seperti Dok, ekonomis dan prihatin jadi beda tipis ya katanya. Ekonomis dan prihatin beda tipis. Masya Allah. Ya, jadi ini memang orang-orang watak hasrat mengatur atau hasrat sempurna, dia selalu mau kerjakan apa-apa sempurna, ya. Oke. Iya. Apalagi misalnya dia memang wataknya melankolis ini, dia sempurna. Ibunya ajarin lagi lebih sempurna. Oh, jadi deh. Ya, sangat sempurna, ya. Watak lain bisa kok dompetnya kayak gini, tapi bertahan 2 hari saja. Oke. Hari ketiga berantakan lagi. Iya, oke. Dan itu terjadi pada saya sih, Dok, benar. Ya, tapi kalau watak melankolis itu nggak pernah tidak berantakan, harus rapi. Ya, makanya duitnya diambil 2 lembar ketahuan. Oke, ketahuan ya. Nah, ini kekuatannya sempurna, analitis, tekun, disiplin, rapi, berbakat. Ya, dan kelemahannya pemurung. Kenapa? Karena selalu mau serius. Ya, karena apa-apa dipikirin. Jadi dia serius. Ini watak aslinya dia pemurung gitu kelihatannya ya. Karena itu tadi lakukan dengan sempurna, lakukan dengan benar gitu. Dan ada kelemahannya juga takut salah. Ya. Dan dikatakan kelemahannya kurang bermasyarakat karena memang ini tipe pemikir ini memang lebih senang di rumah, bahkan lebih senang di kamarnya. Ya. Itu jadi dikatakan pendendam. Kenapa? Karena setiap apa yang dia dengar orang marahin dia, tegur dia, itu dia ingat loh. Kenapa? Karena selalu dipikirkan kan kalimatnya. Bahkan itu dia masih ingat kapan diucapkannya, orang itu pakai baju apa, bisa kayak gitu tuh. Detail gitu ya, Dok ya? Detail. Jadi tapi itu tadi ini sebuah kelemahan kan, dia pendendam. Walaupun nanti pun misalnya sudah belajar, kemudian kita tahu bahwa Allah senang kalau orang memaafkan, dia belajar memaafkan. Tapi aslinya tuh bisa pendendam. Berarti orang melankolis susah banget maafin orang gitu ya kira-kira, Dok? Sebetulnya gini, yang dimintakan memaafkan. Cuman orang melankolis gini, Bu Aisyah, saya sudah memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Ya. Nah, artinya memang kalau melupakan itu nggak bisa memang. Betul. Apalagi tipe pemikir dia inget banget, itu memori nggak bisa lupa memang. Tetapi kan memaafkan, artinya kalau inget lagi kejadiannya kita langsung astagfirullahaladzim, harus ngomong tuh, ya Allah saya maafkan fulan bin fulan ini ya Rob. Itu harus diomongkan. Ya, kenapa kalau dalam ilmu self hipnoterapi pada saat kita ucapkan ya, itu afirmasikan itu nanti ya permohonan maafnya atau kita memaafkan itu di otak itu zoom ke memori yang di neuron itu. Oke. Jadi harus diucapkan gitu. Ya Allah, ya saya maafkan dia Allah. Ya, 2 minggu lagi ingat lagi. Ya astagfirullahaladzim ya Allah saya maafkan dia ya. Itu namanya memaafkan. Tapi tetap nggak lupa, apalagi pemikir ingat. Tetapi diharapkan nanti dia ingat hanya emosinya sudah mulai ya terreduce atau terilis ya. Dan dia ini teoritis banget ya, orangnya teoritis banget. Jadi kalau menjelaskan sama tipe seperti ini itu harus urut dari urut. Ya, kalau misalnya menjelaskan itu harus mulai dari ya definisi apa gitu ya. Nah ini dan perasa, memang tipe ini perasa. Ya. Nah ini dia, hasratnya selalu melakukan segalanya dengan benar, kebutuhan emosionalnya rasa stabil, senang dalam ruangan, ya. Dan dia butuh ketenangan, kepekaan dan dukungan. Ya, kunci kekuatannya mampu mengorganisasikan itu. Jadi di otaknya tuh sudah ada yang ngajar itu, Allah sudah kasih program kamu ya, dia tuh bisa yang ngerapin apa-apa, misalnya nih meja belajar pensil sama pensil, penggaris sama penggaris, penghapus sama penghapus, dia bisa gitu loh tanpa dia lihat guidance dari mana-mana gitu.
Ya, watak lain apalagi watak ekstrovert, yang apalagi watak pemeran atau watak artis itu. Itu antara pensil sama pensil alis bisa bersama. Gitu. Ya, tapi watak ini itu memang mampu mengorganisasikan, terus menetapkan sasaran-sasaran jangka panjang karena dia pemikir. 5 tahun ke depan ya, tujuan hidupnya dia pikirkan banget. Bahkan bisa agak panjang, bisa sampai 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan ya. Dan memiliki standar idealisme yang tinggi. Makanya kalau dia mau ulangan matematika, anak yang punya watak ini itu standarnya tinggi. Pokoknya saya mau 100. Kadang dapat 80 nangis loh. Karena standarnya tinggi. Ya. Makanya teman-temannya orang yang damai, lihat orang sempurna ini 80 nangis, heran loh. Kamu kok 80 nangis? Aku 60 mah nggak apa-apa. Kan orang damai kan 60 udah syukur. Itu saya banget dok, bener dok. Ya, kita heran. Oh gitu. Saya juga orang damai. Saya juga orang damai. Teman saya dapat 80 nangis. Oh saya 60 aja syukur. Jangan 60, 55 aja syukur. Oh gitu ya. Oke. Makanya ini dia mempunyai standar idealisme yang tinggi, ya. Dan dia juga menganalisa secara mendalam. Nah ini kalau para gadis atau pemuda yang wataknya melankolis ini dia belum menikah, itu standar idealisme untuk pasangan hidupnya tinggi tuh. Oh oke. Ya, dia ada 10 syarat misalnya ya. Orangnya misalnya sama-sama keimanannya, kedua rapi, kayak gitu. Dia tanpa disadari dia syarat-syaratnya itu banyak banget gitu. Iya. Ya. Tapi kalau melankolis ketemu melankolis kayaknya nggak seru ya dok ya. Detail gitu ya ngomongnya ketemu. Yang dibahas tuh teori, yang dia bahas tuh definisi gitu. Itu rumahnya rapi banget. Rumahnya rapi banget. Dan ini nih kunci kelemahannya, mudah depresi. Ya, terlalu banyak membuang waktu untuk persiapan. Ya. Oke. Memang ini kelemahan, dan itu ada di program di kepala ya. Terlalu terfokus pada yang detail. Misalnya ada acara gitu ya, mungkin watak lain ya sudah yang penting ada mejanya. Dia pasti ingat taplak mejanya mana. Taplaknya harus sama dong. Kalau putih-putih semua, itu kan dia fokus pada yang detail kan. Iya. Kalau motifnya bunga-bunga semua, jangan satu bola-bola. Gitu. Oke. Iya. Itu. Dan mengingat hal-hal yang negatif, ya, karena kan dipikirin terus berulang-ulang dan dia orang perasa, makanya hal-hal yang negatif dia ingat, ya. Dan saking dia hati-hatinya sehingga dia curiga terhadap orang lain, gitu. Saking hati-hatinya, karena dia takut salah, ya. Dan sebagai pemimpin mampu mengorganisasikan dengan baik. Ini kalau kita punya pemimpin melankolis, ini saklek nih, ya. Tapi peka terhadap perasaan orang lain, semua diingat. Udah makan belum ya orang itu ya? Udah dapat sembako belum ya? Misalnya kalau sekarang membagian sembako ya, itu semua diingat, ya. Dan memiliki kreativitas mendalam. Kenapa? Karena detail. Ya, makanya rata-rata orang melankolis ini dia ada bakat senimannya dia. Oke. Ya, dan detail dia kalau ngerjakan apa-apa detail. Dan kalau belum selesai dia nggak mau kerja yang lain itu. Dan ini tadi menginginkan prestasi yang berkualitas. Ini kalau sebagai pemimpin, wah ini dia nih kalau bikin SOP nih keren banget ini. Oke, detailnya pasti ya. Ya. Detailnya banget. Ya, betul. Dalam pekerjaan kemampuannya detail dan suka menganalisa. Terus dia selalu ada tindak lanjutnya. Dia kuat melakukan follow up dan standar prestasi yang tinggi. Nah, tapi itu tadi dia belas kasih bagi yang mengalami keberian. Ini orang yang sangat perasa. Dia ingat semua orang. Ya, ingat semua orang. Oke. Nah, itu tadi. Jadi ada yang damai, ada yang sempurna, ya. Ada yang penonton dan penulis skenario. Nanti ada yang pilih tadi penonton pertama, pilihan keduanya penulis skenario. Atau ada yang pilih pilihan pertamanya penulis skenario, pilihan keduanya penonton. Kalau seperti itu tadi pilihannya, maka inilah yang disebut introvert. Ya, watak introvert. Introvert itu bukan tertutup, bukan. Introvert itu gaya dialog. Ya, orang introvert itu senang dialog pada dirinya dulu. Ya, komunikasi intrapersonal. Ya, apalagi tipe melankolis ini nih. Jadi kalau ada tadi watak Bapak Ibu teman-teman pilihannya 2 ini, ya berarti Anda watak introvert. Ya. Baik, sekarang kita bahas yang lain ya. Kalau tadi ada yang pilih sutradara, ya, baik pilihan pertama atau pilihan kedua, berarti hasrat yang ada di lobus parietalis itu mengatur. Ya. Dan dia ciri khasnya pelaku. Ya, dia ini pekerja banget ini. Ya, dan bahasa psikologi kepribadiannya ini namanya koleris. Ya, koleris. Nah,
Orang ini biasanya mau mengatur dan cepat, mau cepat. Dan ini disebut watak kuat. Ya, kuat prinsipnya. Orang yang pilih sutradara itu kuat prinsipnya, ya, kuat keputusannya, kemudian kuat ngaturnya juga, kuat marahnya juga kalau yang diatur nggak mau diatur gitu. Nah, ini watak ini seperti itu. Ya. Nah, sekarang punten ya, ini salah satu wanita sutradara. Oke. Ya. Nah, ini benar, kuat kan, beliau kuat banget, prinsipnya kuat, kemudian ngaturnya juga kuat. Oke. Dan biasanya watak pengatur ini karena seneng ngatur itu tanpa terasa telunjuknya pasti main itu. Kamu ini ya, kamu ini ya, kamu ini ya, itu ya. Nah, kadang-kadang orang kalau diatur pakai telunjuk suka tersinggung kan? Oke. Nah, makanya dianggaplah dia bosi gitu kan. Padahal dia hasrat mengatur, dia pandai banget ngatur dan tidak pekeu kalau orang Jawa bilang ya, dia kalau mau ngatur aja dan dia orangnya ya blak-blakan gitu. Ya. Nah, itu tadi. Inilah watak dasar pemimpin karena memang hasrat mengatur. Berkemauan keras, tegas, produktif karena senang kerja. Ini hari libur pun watak ini nggak ada leyeh-leyeh itu. Paling leyeh-leyeh sebentar langsung loncat lagi pergi kemana-mana. Ya, produktif, ya, independen, dia bisa bebas dan dia memiliki visi ke depan. Ya, cuman kelemahannya dingin, terburu-buru, pemarah, sarkastis dan sulit mengampuni nih. Dingin tuh maksudnya gimana? Cool gitu orangnya gimana, Bu Dokter? Iya, dia bukan cool. Kalau cool kan itu gaya. Ya. Dingin. Jadi kelemahannya kalau misalnya ada orang yang dia atur dan nggak mau nurut aturan, dia pasti dia acuhkan gitu, dia dingin aja sama orang itu. Oh, oke. Itu berarti dia marah. Ya. Nah, lebih jelasnya kita lihat ini. Nah, jadi hasrat mengatur. Nah, dan itu yuk kita lakukan menurut caraku. Kebutuhan emosionalnya penghargaan atas segala prestasi. Ya, gini, orang ini kan pandai selalu kerja ya. Jadi kita harus hargai bahwa dia punya prestasi. Jadi kalau kita punya suami yang watak seperti ini, seperti suami saya, dan dia sudah melakukan sesuatu yang ada prestasinya, kita puji prestasinya. Ya, ayah, masya Allah, ayah hebat banget ya, bisa ngatur sedemikian rupa, cie gitu. Pakai cie belakangnya ya Dok ya. Itu latihannya susah loh. Latihannya susah. Oke. Dan dia ini butuh peluang untuk memimpin. Ya, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan-keputusan keluarga. Jadi kalau punya anak watak ini, dari kecil dia sudah kita ajarkan ambil keputusan dalam keluarga. Nah, kita mau ke Bogor atau ke Cirebon. Cirebon ayah, nah, itu dia terpenuhi itu kebutuhan emosionalnya. Ya, nah, kita mau makan makanan Padang atau makanan Makassar. Makanan Makassar ayah, nah itu. Jadi anak-anak ini dikasih sebagai pengambilan keputusan, ya, dan sangat suka mendapat peran sebagai pemimpin dan pemegang wewenang. Ini ketahuan banget anak-anak kayak gini nih, kalau di sekolahnya dia berbaris, dia paling depan itu jadi pemimpin itu. Ya. Kalau siapa mau jadi ketua kelas, angkat tangan dia langsung ini. Ya, dan menyenangi sesuatu untuk dikendalikan, dan dia senang tantangan. Ya. Nah, kemudian kunci kekuatannya mampu memimpin apapun seketika itu juga. Kenapa? Karena dia ini orang yang pandai atau orang yang mampu mengambil keputusan. Apalagi dalam keadaan kondisi darurat, bahaya. Watak ini nih yang nggak plin-plan. Pokoknya dia ambil keputusan juga. Ya, pada saat itu dia ambil keputusan dulu. Walaupun kadang keputusannya salah misalnya. Tetapi buat orang seperti ini karena darurat ambil aja keputusan. Nanti kalau salah direvisi. Dia bilangnya begitu. Cara berpikirnya gitu. Ya. Jadi misalnya ya, punten maaf, kalau misalnya ada bencana, misalnya satu tempat kebakaran, watak ini yang ambil keputusan, kita lewat pintu sana gitu. Kan pasti semua ngikut kan? Pas ngikut dia bilang salah pintu, ke sana. Semua juga ngikut ke sana. Ya. Kenapa? Karena memang watak ini watak yang penting ambil keputusan dulu, kalau salah nanti kita revisi. Dan dia nggak malu loh. Nggak malu. Dan kemudian dia membuat penilaian yang cepat dan tepat. Itu tadi karena membuat penilaian yang cepat dan tepat, dia ambil keputusannya cepat dan tepat. Tapi itu juga kalau dia lihat orang ada yang salah, dia itu dengan gampang ngomong, kamu salah loh. Ya, itu kerah kamu jelek loh. Itu kerah kamu kebalik loh. Itu ya. Tapi itu jadinya ke kunci kelemahan kalau terlalu dominan. Makanya disebut ya dominan dan otoriter atau terlalu ngebos ya tadi, kalau kita nyuruhnya tanpa ada tolong ya gitu.
Dan tentu karena mau cepat, jadinya kelemahannya kurang sabar. Ya. Dan ini tadi merasa selalu perlu ikut memperbaiki kesalahan orang lain. Wah, Ya. ini memang. Iya. Oke. Artinya itulah kelemahan dia. Cuman karena itu ada di otaknya, kadang-kadang muncul sendiri gitu. Ya. Nah, tapi kalau ada orang dia sudah bisa kendalikan, kepengen banget negur orang itu ya, kenapa? Karena dia pakai bajunya salah misalnya, tapi dia kendalikan. Kenapa? Dia belum terlalu kenal, ya. Oh, itu keren banget itu. Berarti itu dia udah kerja keras untuk kendalikan tuh, dia kepengen sekali. Karena itu kan sebuah kelemahan ya. Oke, sekarang sebagai pemimpin, kecenderungan untuk memimpin, naluri tentang apa yang akan berhasil tuh dia jago banget. Dan keyakinan yang tulus akan kemampuannya untuk mencapai potensi untuk menguasai orang-orang yang kurang agresif. Ini kalimat-kalimat bercandaannya orang bule nih, ya. Jadi orang koleris ini dia ini banget sama dirinya. Oke, gue kuasain nih orang ini. Oke. Itu bawah sadar tapi ya, bukan niat buruk, bawah sadar. Iya. Pemimpin tuh langsung seneng banget kalau anak buahnya, ini dia mau nih, pasti ngikutin. Nah, dalam pekerjaan dapat mencapai lebih banyak daripada siapapun dalam waktu yang lebih singkat dan biasanya benar. Makanya orang koleris ini dia bisa mempunyai lebih dari satu pekerjaan. Ya, ini koleris. Ya. Kemudian tadi kalau ini dia. Ya. Kalau teman-teman tadi memilih pemeran atau pemain atau artis, ya, itu Anda berhasrat gembira. Ya, berarti baik pilihan pertama, pilihan kedua, ya. Di lobus parietalisnya itu selalu hasrat gembira, ya. Dan memang ciri khasnya pembicara, ya. Ini biasanya disebut sanguinis. Nah ini. Dan watak ini memang nggak tahu kenapa dia pokoknya selalu mau gembira aja, walaupun dia lagi sedih loh. Walaupun itu dia lagi sedih, tapi ketemu orang dia nggak bisa sedih gembira. Dan lucunya kalau dia bilang saya sedih, mukanya gembira. Aku lagi sedih, tapi gembira. Oh gitu ya, oke. Dia bilang, tapi itu betulan sedih. Cuman dia nggak bisa, ya nggak kayak orang yang melankolis yang tipe pemikir ini. Dia betul-betul kalau sedih, mukanya muka sedih nih. Ya, benar-benar. Kalau ini dia sedih, mukanya gembira. Ya? Dan karena ciri khasnya pembicara, kadang-kadang kalau ada satu kumpulan ya, ketawanya kenceng, ngomongnya kenceng, itu orang sanguinis itu biasanya. Kenapa? Karena dia pasti karena selalu gembira. Kalau kelompoknya itu sedih, dia berusaha, walaupun dia juga sedih, dia berusaha gimana cerita gembira, ya, cerita gembira gitu, ya. Cuman ada kelemahannya memang orang sanguinis suka lebay gitu. Ya, okay. Ini mulai ada titik terang, Dok. Udah mulai ngerti juga nih. Udah cocok nih sama pilihan tadi. Ya, memang orang sanguinis itu orang yang karena hasrat gembira, apapun dia ceritanya gembira, ya, ceritanya gembira. Ya. Jadi ini kita harus pahami kekuatannya orang sanguinis gitu. Kalau tadi dikatakan kenapa lebay, dia tuh bukan lebih apa. Misalnya kalau ceritanya seru banget gitu ya, ya, kamu tahu nggak itu ada temen ganteng banget. Itu kalau perempuan. Udah itu sanguin aja ya, kayak gitu sanguin aja ya. Oke. Ya, atau kamu udah coba belum itu bakso di Taman Solo, ya Allah. Gitu kan ngomongnya, enak banget, itu kuahnya Masya Allah, kan gitu ya ngomongnya ya. Iya. Dan kadang kalau ditanya sama temennya, emang kamu udah nyoba? Belum. Kelihatannya. Iya. Kenapa? Kok kamu tahu itu enak? Temen aku yang cerita. Bayangin, cerita temennya, dia bisa cerita ulang dan lebih heboh. Oke. Itu kemampuan orang sanguinis. Makanya itu cakep banget kalau jadi public relation. Nah, pelawak-pelawak itu semua sanguinis itu. Pelawak-pelawak yang spontan ya. Iya. Tolani, Sule, itu semuanya sanguinis. Kenapa? Itu bisa dibisikin sama skenario ya, cuman satu kalimat dia dikembang jadi 10 kalimat itu. Saking kreatifnya dan spontannya. Oke. Nah, tetapi saking spontannya seorang sanguinis itu sering lupa ya, terutama lupa nama orang. Makanya harus belajar untuk ingat.
Ya, ingat. Makanya kalau HP-nya orang sanguinis itu selalu ada tulisannya di belakang gitu. Misalnya Aisyah siapa gitu ya. Aisyah bakery misalnya, atau Aisyah yang tukang jual roti gitu. Iya. Misalnya Aisyah yang ngurus narkoba, Aisyah narkoba gitu. Gitu gitu. Iya. Itu cara untuk mencoba mengingat orang-orang itu gitu. Oke. Ya, karena dia lebih ingat siapa orang itu gitu, bukan apa namanya, tapi siapa orang itu. Makanya dia selalu kasih. Ya. Nah, biasanya saking suka buru-burunya ya, karena buru-buru dan spontan, itu paling sering di parkiran itu lupa. Bener dong. Makanya untung harus difoto. Iya. Apalagi bayangin ibu-ibu, kan ibu-ibu sanguinis tuh banyak temennya dan dia gembira. Dia habis parkir, pas turun, sebelahnya itu temennya. Ya Allah, itu bisa peluk-pelukan cerita. Dan itu bisa dia jalan tanpa ingat di mana dia parkir. Oke. Saking spontannya gitu. Ya, nah itu saya berkali-kali kalau ke mall ada ibu-ibu, terutama ibu-ibu apalagi ya, ibu-ibu kan itu dia nggak pandai ruang ya, udah nggak pandai ruang sanguinis, dia cari-cari mobilnya itu pasti dia lupa nih orang sanguinis pasti lupa. Oke. Kadang-kadang satpam suka datang itu. Bu, cari mobil. Iya mas, saya lupa di mana. Mobilnya apa? Itu dia tadi lupa naik mobil yang mana. Wah itu bahaya. Itu satpamnya langsung nanya, ibu sanguinis pasti ya katanya. Harusnya satpam tuh bilang gitu ya. Nah, tapi uniknya, padahal kan dia baru kenal sama satpam itu. Dan kemudian satpam itu bilang, ya, mari Bu, kita cari mobil ibu gitu. Itu bisa dia ngobrol sama satpam itu, ya seolah-olah udah kenal 10 tahun. Oke. Ya, sosialisasinya kuat banget ya gitu ya. Oke. Baik, nah sekarang seandainya ini ada baju tersusun gitu ya. Kita mau ambil baju yang di tengah. Kalau tipe melankolis gimana cara ambilnya coba? Tipe melankolis yang rapi. Ya, angkat dulu tuh kata Bu Judis, angkat dulu baru diambil. Oke. Nah, kalau orang sanguinis gimana cara ambil baju di tengah? Sanguin sih kayaknya cuek gitu ya. Iya, dia tarik aja. Iya. Makanya lemarinya sering kayak gini nih. Oke. Dan itu harus dimengerti ya Bu Dokter ya? Iya. Harus dimengerti ya? Harus dimengerti. Walaupun dia bisa belajar rapi sedikit. Oke. Gitu. Tapi itu tadi nggak ada 1 minggu itu berantakan lagi. Kalau orang melankolis itu bisa sangat rapi, kayak gini loh ya bisa. Bahkan itu warna baju terklasifikasi putih sama putih, pink sama pink. Itu karena yang tuntun otak di parietalisnya itu. Ya, ini orang melankolis nih kayak gini nih. Nah sekarang kita mau taruh handuk habis mandi ya. Kalau orang melankolis itu otaknya walaupun nggak diajar dia akan taruh handuk dan sangat rapi, ujung ketemu ujung. Oke. Tapi orang sanguinis atau koleris atau orang yang ekstrovert itu karena mau buru-buru, karena terlalu banyak ide dan kreatif, dia lempar saja di tempat tidur. Oke. Ya, karena kreatif banget otaknya. Kenapa? Dia banyak ide gitu. Sehingga yang detail dia nggak sanggup follow up ini orang sanguinis. Ya. Tapi bukan berarti dibiarkan saja, bisa diajarin. Diajarin, misalnya dari kecil ya, nak atau suami deh ya, kalau habis pakai handuk taruh sini ya, gitu ya, bisa kok. Tapi tidak bisa serapi melankolis, ya. Dia mungkin kayak gini aja udah syukur, ya. Taruh udah bagus ini, udah bagus dia taruh di tempat handuk, walaupun nggak bisa ujung ketemu ujung. Ya. Ini istri saya ketawa-ketawa Bu Dokter. Punten teh. Jadi saya udah nggak usah jelasin lagi ya. Jadi istri saya nggak usah marah-marah lagi kalau gini karena memang saya sanguinis sejati gitulah kira-kira. Ya, nah ini sudah mendingan, artinya dia orang sanguinis sudah mulai belajar rapi sedikit. Ya. Kenapa? Kalau sampai orang sanguinis diajar terlalu rapi, ujung ketemu ujung, maka spontanitas dia dan kreativitas dia akan hilang. Oke. Ya, akan hilang. Makanya kita harus paham. Ya. Tempat baju kotor. Kalau punya anak melankolis, ini boleh pakai kayak gini atau plekmatis. Melankolis plekmatis kah, plekmatis melankolis, silakan pakai tutupnya karena mereka akan baju kotor diangkat dulu tutupnya, dimasukkan dan tutup lagi. Tapi kalau punya anak sanguinis atau koleris, kasih yang begini.
Kenapa? Karena dia lempar baju tuh kadang-kadang gembira banget sambil kayak main basket. Iya. Iya, oke. Iya ya. Iya. Makanya jangan yang ribet-ribet. Kita taruh benda-benda kayak gini aja harus tahu watak itu anak apa gitu. Ya? Kadang-kadang namanya juga anak gembira. Lempar baju aja gembira. Dia kayak main basket, apalagi kalau laki-laki tuh benar-benar kayak orang main basket. Kadang itu baju nggak masuk ke dalam sini, ada di sampingnya. Apa dia bilang? Insya Allah besok lebih baik. bukan dimasukin ya, cuek aja. Oke dok. Iya. Dia sudah berusaha untuk masuk ke situ gitu. Tapi dok ini valid banget sih sebenarnya dok, 100% valid dok. Gitu ya. Jadi nggak 80%. Enggak, kayaknya ini tinggi nih tingkat validitasnya. Alhamdulillah. Ya, jadi memang orang sanguinis itu ramah, hangat, antusias, bersahabat, responsif, dan memang dia pembicara. Ya, hanya itu tadi kelemahannya itu dianggap ceroboh. Kenapa? Karena terlalu antusias. Ya, makanya kadang-kadang orang sanguinis itu apa yang dipegang bisa jatuh loh. Pegang HP, tiba-tiba HP bisa jatuh itu. Saking dia antusiasnya, saking dia semangatnya gitu. Ya. Makanya kalau ada anak, kita suruh bawa makanan minuman, ya sambil dia ketawa-ketawa terus jatuh, itu orang sanguinis banget itu. Oke. Ya. Dan kalau kita membetulkannya, makin dimarahin, makin gemeter itu, nggak bisa dia lakukan apa-apa. Ya, artinya kita tenang aja. Ya, ini jadi inilah sanguinis, kelemahannya itu ceroboh, emosi labil. Itu tadi yang saya bilang membesarkan masalah. Sering tidak disiplin. Karena apa? Karena gembira. Iya. Orang gembira dan kadang egosentris. Ya, kenapa? Karena memang orang sanguinis ini orang populer. Ya. Orang ibu-ibu kalau pakai ibu-ibu sanguinis, ya, misalnya pindah rumah di suatu tempat dan dalam waktu dekat itu orang-orang sekeliling kenal nama dia. Oke. Tingkat sosialisasinya tinggi gitu ya. Iya. Nah, tipe sanguinis ini pilihannya tadi bisa jadi Bapak Ibu ada yang pilihan pertamanya sanguinis, pilihan keduanya koleris. Atau pilihan pertamanya koleris, pilihan pertamanya sanguinis. Kalau itu, maka ini yang dikatakan ekstrovert. Ya, orang yang gaya dialognya senang sama orang lain. Makanya nampaknya terbuka. Ya. Tapi ada watak juga begini. Pilihan pertamanya plekmatis atau pilihan pertamanya penonton, pilihan keduanya artis atau pemeran. Ya, atau kebalikannya, pilihan pertamanya pemeran atau artis sanguinis, pilihan keduanya penonton. Ya, itu juga watak yang lazim. Ya. Okay. Dan ada juga pilihan pertamanya melankolis, pilihan keduanya koleris. Pilihan pertamanya penulis skenario, pilihan keduanya sutradara. Atau pilihan pertamanya sutradara, pilihan keduanya penulis skenario. Ini juga watak yang lazim. Nah, kalau kombinasinya atas bawah, ini yang disebut ambivert. Ya. Kadang ekstrovert, kadang introvert. Oke, ambivert namanya ya dok ya? Ya, ambivert. Ini mut-mutan nih kalau watak kayak gini. Ini dia watak ini tidak stabil sebetulnya, tetapi memang begitu, ada yang kayak gitu. Tetapi kekuatannya watak ambivert ini ya kan gini, yang bawah ini introvert dan dua-duanya ini analytical. Kalau ada Bapak Ibu yang wataknya dua yang di bawah tadi pilihannya, Anda seorang yang analytical, jago analisa. Ya. Kalau Bapak Ibu ada yang pilihannya yang atas, baik sanguinis, koleris sanguinis, berarti Anda memang asli-aslinya pemimpin. Ya, pemimpin. Nah, kalau atas bawah ini berarti Anda bisa sebagai pemimpin dan analytical juga. Tapi tetap setengah-setengah. Gitu. Ya. Ini ambivert namanya. Nah, tidak ada dalam satu watak itu yang pilihannya pilihan pertama penonton, pilihan kedua sutradara. Aslinya tidak ada begitu. Tapi kalau tadi ada Bapak Ibu yang pilih begitu, yang pertama penonton, kedua sutradara, bisa jadi salah satunya itu terpengaruh lingkungan. Terpengaruh orang tua kah, terpengaruh pasangan hidup. Bukan jati dirinya gitu ya? Ya, bukan yang program betul-betul di lobus parietalis. Berarti ada satu program yang pembelajaran yang sudah di warna merah tadi. Ya. Nah, kalau ada orang pilihan pertamanya penulis skenario dan pilihan keduanya dia tadi pilih pemeran atau pilih artis, itu juga bukan watak dasar yang serasi atau yang lazim. Pasti ada salah satu yang itu karena pengaruh lingkungan. Ya.
Nah itu jadi kita sebelum selesai acara ini nggak boleh keliru nih. Jadi bawah dengan bawah, ya, penonton dan penulis skenario atau penulis skenario dan penonton. Oke. Sutradara dan artis atau pemeran atau artis dan sutradara. Itu yang watak yang lazim, ya. Atau kebalikannya, sutradara penulis skenario dan sutradara. Nah itu tadi. Jadi dia atas bawah sejajar gini, ya. Penonton dan artis dan penonton. Nah itu watak yang lazim. Namun untuk suami, pasangan hidup dia kebalikannya, ya. Kang Abu coba cek Teteh, ya. Ya, karena Kang Abu tadi pilihnya penonton sama artis kan? Iya, betul. Nah, kemungkinan besar Teteh yang ini. Penulis skenario dengan sutradara atau gimana? Donna tuh istriku pragmatis melankolis. Oh, dia berarti yang sama, maaf, bukan yang sama, yang soulmate-nya dari Kang Abu yang ini jadinya. Ya kan? Ya kan tadi Kang Abu pilih ini kan? Iya. Udah pilih ini kan? Nah itu ketertarikannya dengan Teh Donna itu karena Teh Donna melankolisnya. Nah, iya orang Teh Donna tertarik sama Kang Abu karena Kang Abu sangat itu walaupun belum belajar, otak itu memancarkan frekuensi itu. Betul. Dan memang berantemnya tiap hari masalah anduk sih Dok, itu nggak jauh-jauh itu aja. Tuh, istri saya sampai ketawa-ketawa. Dia udah ngerti sekarang gitu. Jadi nggak usah marah, ya udah aja gitu ya. Tenang-tenang aja. Yang penting rapi dikit aja. Rapi dikit ya. Oke. Gitu ya. Nah, karena ada sama watak yang sama antara Kang Abu Marlo dan Teh Donna, berarti sama-sama damai orangnya. Iya. Sama-sama damai ya. Dan kalau kita masuk sekalian karena ini mumpung di sini ya, karena ada namanya di dalam teori watak itu ada namanya baterai kasih. Baterai kasih, artinya seseorang itu baterai di otaknya itu berdasarkan jenis watak, ya. Dan baterai itu harus sering di-charge setiap hari. Ya. Sebetulnya setiap orang di otaknya ada baterainya 5 gitu. Ada baterainya 5. Ya kalau kita bayangkan susunan baterai ya gitulah, baterai manusia 5 gitu ya. Nah, itu rupanya harus di-charge ya setiap hari ya. Pakai apa nge-charge-nya? Ada cara nge-charge baterai kasih itu dengan bahasa kasih. Apa sih bahasa kasih? Pujian, sentuhan fisik ya, kemudian pelayanan ya, waktu dan hadiah. Ada 5 sebetulnya. Jadi setiap orang di kepalanya ada 5 baterai dan harus dicas dengan cara tadi, ya, sentuhan fisik kah, kata-kata pendukung atau pujian, waktu, pelayanan dan hadiah. Ya. Nah, kalau kita punya anak masih kecil baru lahir sampai umur 3 tahun, setiap hari baterai 55 itu harus dicas. Supaya apa? Supaya dia ya tidak rewel atau tidak tantrum, tidak melakukan keanehan-keanehan perilaku. Kalau ada anak kecil yang biasanya nggak apa-apa dibawa ke tempat keramaian nggak apa-apa, suatu ketika dia guling-gulingan, berarti mungkin sudah seminggu baterainya nggak 5 di-charge setiap hari. Oke. Gitu ya. Tapi kalau sudah 3 tahun ke atas atau 4 tahun ke atas sampai umur kita sekarang, ya, baterai yang di-charge setiap hari nggak usah 55 tadi. Cukup baterai pertama dan kedua. Nah, itu sesuai watak. Ya. Orang yang penonton atau plekmatis itu kayak Kang Abu ya sama Teh Donna, baterai pertamanya itu adalah sentuhan fisik. Oh, oke. Ya, jadi ini ada baterai yang sama antara Kang Abu sama Teh Donna nih, sama-sama senang dirangkul, dipeluk. Ini di luar hubungan intim suami istri ya. Pada kesehariannya ya, digandeng kah, di usap-usap kepalanya gitu. Ini baterainya. Jadi Kang Abu harus lakukan itu juga sama Teh Donna, sentuhan fisik baterai pertama. Iya, makanya tiap malam emang kalau mau tidur minta rab-rab gitu, Dok, rab-rab gitu emang. Iya. Walaupun saya kan belum pernah tanya kan sama Kang Abu. Iya, benar. Gitu. Nah, itu harus tiap hari. Iya. Tapi capek juga kalau tiap hari sih, Dok. Seminggu 2 kali oke lah. Nah,
Sebetulnya ada minimalnya seminggu 3 kali. Oh, oke, good. Ya, oke, lumayan nih. Good, ya. Tapi kalau setiap hari itu lebih ideal ngecas baterainya, ya. Sehingga apa? Supaya baterai yang lain, ya, itu dengan satu baterai dinyalakan, itu baterai lain terisi. Oke. Tetapi lebih bagus lagi baterai kedua, ya. Nah, karena Teh Dona itu wataknya melankolis, kemungkinan baterainya adalah waktu atau hadiah. Oke. Teh Dona senang kalau Kang Abu ada di rumah, temenin dia. Benar. Iya, makanya sekarang di rumah terus, senang terus, Bu Dokter. Iya, alhamdulillah. Kemana-kemana. Alhamdulillah, Okay. ya. Jadi gitu. Jadi Teh Dona itu setiap hari itu enak banget ngecharge-nya, ya. Paling diusap-usap, dipeluk, atau kalau habis sholat kecup keningnya gitu ya. Sama ditemenin, itu baterainya nyala sehingga semangatnya terus membara gitu. Oke. Jadi kalau melankolis itu waktu sama hadiah gitu ya? Atau hadiah. Oke. Nah, kalau sanguinis tadi, Kang Abu tadi kan sanguinis, ini baterai pertamanya. Jadi sebetulnya kita lima-limanya suka ya. Suka hadiah, suka sentuhan fisik, suka pelayanan, suka waktu ya, suka pujian. Tetapi baterai di awal susunan baterainya itu beda-beda. Oke. Beda-beda. Nah, tipe sanguinis baterainya itu adalah pujian. Ya. Nah, kalau kita punya pasangan sanguinis itu harus dipuji. Puji setiap hari. Maka baterainya nyala itu. Oke. Nah, ya. Nah, mungkin Kang Don, Kang Abu kan pujian ya. Senang juga kan Kang Abu dengan waktu. Cuman mungkin baterai waktunya Kang Abu mungkin nomor 4. Iya. Gitu. Senang deh sesekali sama-sama senang gitu ya. Teh Dona juga sebetulnya senang dipuji, tapi bukan yang dipuji setiap hari. Oke. Kenapa? Karena baterai pujiannya mungkin nomor 4 atau nomor 5. Nah, dia Teh Dona tuh dipuji aja sesekali ya, seminggu sekali, 2 minggu sekali. Dia kalau dipuji setiap hari malah curiga. Ada apa nih gitu. Oh, oke. Ya. Itu untuk ngecharge baterai kasih ya, supaya semangat itu jalan gitu. Termasuk anak-anak juga ya. Oke. Kalau tipe sutradara itu baterai pertamanya pelayanan. Oke. Pelayanan. Jadi kalau punya pasangan sutradara ya, dia bahasa cintanya terhadap pasangannya, dia selalu melayani. Contoh kayak suami saya ya, dia pelayanan. Jadi kalau saya bilang, Mas, HP aku rusak, dia langsung mana sini, saya betulin. Itu pelayanan. Itu berarti dia bahasa cintanya dia tuh pelayanan. Berarti dia cintanya itu lewat pelayanan. Gitu. Oke. Kadang misalnya gini, Mas, obat hipertensi aku habis, nanti aku ambilin, siap, nanti ambil. Itu pelayanan banget. Pelayanan banget. Nah, cuman terkadang karena belum belajar, ya, kita sering gersang, hampa. Banyak rumah tangga panjang umurnya tetapi hampa. Kenapa? Karena baterai yang punya kita nggak di-charge. Nah, kan saya orang pragmatis juga, suami saya orang koleris. Dia sebetulnya sudah sangat cinta, yaitu melayani, ya. Tetapi baterai pertamanya aku ini karena orang pragmatis adalah sentuhan fisik. Itu yang butuh jalan, digandeng kah, dipeluk sebentar kah, itu maksudnya ya. Tapi karena suami baterai sentuhan fisiknya urutan nomor 4 atau 5, dia nggak ngerti itu. Dia menganggap kalau saya sudah melayani, itu saya cinta sama kamu gitu. Paham ya? Oke. Ya, saya senang, makanya saya senang aja peluk dia gitu. Dia juga senang dipeluk, tapi sesekali aja. Kenapa? Baterainya nomor 4 atau nomor 5. Buat saya sentuhan fisik itu penting banget supaya apa? Baterai saya ngecharge. Itu yang kadang dulu sebelum pendekatan baterai kasih dan watak ini kita belum pelajari. Kita tahu berumah tangga itu adalah sesuatu yang dijodohkan oleh Allah, tapi mawaddah warahmahnya itu tadi yang kurang. Makanya kita sekarang teori mawaddah warahmah itu di pendekatannya seperti ini sebetulnya. Ada di kepala kita. Nah, setiap orang tadi karena wataknya 2, maka ya baterainya juga 2 berarti. Kalau ada orang misalnya dia pilih sutradara dan pemeran atau artis, koleris sanguinis, berarti baterai pertamanya pelayanan, baterai keduanya pujian. Maka suami yang seperti itu setiap hari kita harus layani dan puji dia. Ya. Jadi karena suami saya pelayanan, dia senang kalau saya melayaninya dia.
melayani gitu. Misalnya ambil piring, ambil gelas, ambil gitu ya. Atau misalnya kalau apa yang dia perintahkan kita dengan sigap gitu. Dulu nih ini cerita aja ya supaya jadi inspirasi. Dulu karena saya belum tahu ilmu ini dan pendekatan ini ya, saya malas gitu kalau disuruh telepon. Coba kamu siapkan berkas-berkas ini. Kayaknya malas banget. Dalam hati saya apa? Nyuruh-nyuruh aja nih. Gitu ya. Nah, kenapa? Satu, saya nggak tahu kalau dia itu pelayanan dan harusnya kita melakukan pelayanan juga terhadap dia. Berarti kalau saya misalnya dengan sigap menyiapkan berkas-berkas itu, dia akan merasa, oh istriku mencintaiku. Karena dia pelayanan. Ya. Okay. Tetapi masalahnya baterai di saya itu sudah mulai lowbat pada saat itu ya. Kenapa? Karena baterai pertama saya sentuhan fisik dia tidak lakukan. Kadang jalan gitu nggak bareng-bareng, jalan duluan 5 meter. 5 meter. Jauh banget 5 meter. Ya, okay. Kan keinginan kita tuh jalan bareng digandeng gitu ya. Nah, seandainya itu dilakukan karena baterai istrinya adalah sentuhan fisik dan dia lakukan, paling nggak dia gandeng, ya rangkul sedikit atau rangkul sebentar, itu nyala baterai di kepala istri yang memang sentuhan fisik, maka itu energinya jalan ke bawah dan dia akan sigap melakukan. Okay. Kalau ada istri suaminya pulang, dia enggan berdiri untuk menyambutnya, berarti baterainya lowbat. Itu pasti udah nggak kecas berbulan-bulan itu. Oke. Karena baterai kasih ini apabila tidak di-charge atau sudah mulai batas kritis minimal, dia akan mencetuskan ide atau penyimpangan perilaku. Oke. Ya itu, ini yang kita bisa pelajari sama-sama ya. Oke, mungkin aku recap dulu sedikit dok. Jadi kalau tadi sanguinis itu kan ini yang paling penting tuh yang terakhir itu tentang baterai kasih gitu ya. Sanguinis itu pujian gitu ya dok ya. Pujian, betul. Itu baterai utamanya. Pragmatis itu sentuhan. Iya, sentuhan fisik. Kalau koleris itu pelayanan. Betul, pelayanan. Kalau melankolis itu waktu atau hadiah. Ya, dia ada 2. Ada juga orang melankolis itu dia bahasa kasihnya hadiah. Dia kemana-mana pasti bawa oleh-oleh dan pasti ngasih hadiah orang. Dan kalau dia dikasih hadiah, dia pasti simpan hadiahnya. Itu biasanya baterainya hadiah. Oke. Kayak gitu. Oke, luar biasa. Walaupun semua watak senang juga hadiah atau senang juga ngasih hadiah, tapi nggak yang setiap hari. Nggak yang setiap hari ya. Pokoknya kita sekarang tahu aja di pasangan kita, misalnya kita mau bercermin sama pasangan, misalnya pasangan saya itu melankolis, berarti baterai utamanya waktu atau hadiah gitu ya kira-kira. Gitu. Oke. Bagi yang pasangannya koleris berarti pelayanan. Nah, bagi yang pasangannya pragmatis, nah sentuhan tuh penting gitu ya. Itu tadi bicara. Kalau sanguinis pujian. Oke. Baik, kita tanya jawab dulu ya dok ya. Siap. Oke. Ibu dan Bapak sahabat, boleh tepuk tangan dulu dong. Wah, ini udah mulai. Nah, sekarang udah nggak bisa nanya kayaknya dok. Lagi mikir, oh iya ya, sanguinis banget nih, gitu, pragmatis banget nih, gitu lah. Ini kayaknya lagi benar-benar merasakan ke dalam dirinya masing-masing, gitu. Mudah-mudahan menimbulkan kesadaran. Oh iya, Pak. Saya rasa sih kesadarannya pasti timbul. Oke, kita ke Ibu Popi Rianto. Silakan Ibu Popi. Assalamualaikum Dr. Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh luar biasa nih aku dengerin ini malam ini. Alhamdulillah. Dokter. Ya mangga Bu Popi. Tadi tuh aku pilihan pertama ini nggak apa-apa ya aku buka aja. Pilihan pertama itu tadi aku penonton. Oh baik. Terus pilihan kedua aku pemain. Oh iya betul. Tapi setelah dijabarkan tadi sama Dokter Aisyah, kok semuanya aku ada ya di situ ya. Ibu Popi punten maaf, umur berapa sekarang? Saya 45. Oke. Ya, jadi kalau sudah umur-umur kayak kita gini ya, terutama 30 tahun ke atas lah ya, itu terasa 4-4-nya ada. Kenapa? Karena bisa jadi ibu waktu ibu pilih pertama ini, terutama kalau ibu ingat-ingat waktu masih muda, ibu mungkin memang penonton dan pemain. Yang ini aslinya ibu ini dipelajari. Jadi ada watak bawaan dan ada watak pembelajaran. Ya, jadi kalau dia sebentar saya kasih lihat gambarnya dulu ya kalau bisa. Nah ini ya, watak
yang tadi kita cari dengan melakukan tes cepat itu adalah kita mau cari watak yang ada di lobus parietalis, ya. Tadi Ibu karena pilih penonton, mungkin ya Ibu orang yang damai, dan tadi Ibu juga pilih artis atau pemain, mungkin Ibu juga hasrat gembira yang ada di sini. Tapi karena sudah banyak belajar, karena banyak beradaptasi, atau pasangan kita yang tadi kita bilang pasangannya kan terbalik, kita belajar dan pelajaran itu ada di otak yang sini. Oke. Gitu. Nah, jadi Bu Popi yang mana sebetulnya? Yang waktu kecil yang lebih mana hasratnya? Yang damaikah dan gembira, atau yang sebaliknya, yang sempurna dan hasrat mengatur? Aku gembira. Nah, gembira ya, dan damai juga kan? Dari dulu Ibu nggak mau konflik kan? Enggak mau. Nah, itu Ibu di sini. Nah, tetapi Ibu juga sudah mulai belajar mengatur. Oke. Jadi programnya udah ada gitu ya, Dok ya? Atau diisi? Oh iya, sebentar. Ini kayaknya Bu Dokter agak down lagi, sebentar. Maaf Ibu dan Bapak, masih dengar suara saya nggak? Suara saya masih jelas. Oke. Terima kasih. Ada 2 watak tadi ya, kita di lobus parietalis dan yang lainnya kita belajar ya. Kayak saya ini tipe orang damai ya. Nah, cuman lama-lama mulai agak tegas juga gitu. Kenapa? Kebawa suami. Kena pengaruh suami. Dan kita juga, karena suami misalnya ajarinkan kita, kan saya kalau dulu nih setiap ditanya terserah, terus suami bilang jangan terserah dong, ayo belajar ambil keputusan. Nah, itulah yang diajarkan dan masuk di lobus frontalis tadi. Nah, kalau kita lihat gambarnya lagi ya, jadi karena suami ajarkan ya, kamu harus belajar ambil keputusan dong, mulai belajar ambil keputusan dong. Nah, itu ilmunya di sini. Oke. Karena saya bertahun-tahun juga dari dulu ngurus narkoba. Bayangin nih, orang damai ngurus narkoba tuh, itu pasiennya tanya Bu Judis itu, ampun-ampunan tuh. Kadang loncat, kadang membunuh diri, kadang udah baik makai lagi. Ya Allah ya Rob ya. Tapi selama kita belajar menjadi pengurus panti rehabilitasi, kita belajar ketegasan. Ya. Kalau misalnya pakai watak asli, pecandu misalnya, Dok, saya mau pulang, sok atau silakan gitu. Padahal kan nggak boleh. Nah, kita belajar tegas di situ, enggak. Tapi enggaknya tuh bukan enggak yang kasar, enggak. Oke. Enggak damai. Oke. Enggaknya yang damai gitu ya. Beda sama enggak yang bawaan koleris asli gitu ya, Dok ya. Kalau yang asli tuh sutradara asli bilang enggaknya tuh, wah itu gampang banget. Enggak. Bisa kayak gitu tuh. Nah, kebalikannya orang koleris asli ya kayak suami saya sekarang, kalau teman-teman ketemu suami saya, itu kayaknya orang pragmatis sekarang ya. Setelah 28 tahun berumah tangga gitu. Nah, dia belajar untuk ya mulai mulai tenang ya, mulai damai. Nah, dia juga belajar di situ kepengaruh istrinya. Oke. Dan kan ini menarik ya, Dok ya, kalau sekarang kita mulai ngerti bahwa watak saya apa, watak pasangan apa, watak orang lain apa. Yang pertama itu mungkin bukan keluar penghakiman, tapi ngerti dulu karena watak dia seperti ini, gitu ya, kira-kira ya. Iya. Makanya tadi kan dikatakan tuh di Al-Isra kan 84 maka Tuhanmu lebih tahu mana yang benar jalannya. Betul. Nah, makanya untuk mengurangi penghakiman tuh mengenal watak tuh penting banget gitu. Karena begitu mengerti kan jadi less konflik sebetulnya gitu ya, kira-kira ya. Banget. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Ibu Popi. Sekarang kita ke Ibu Winda. Silakan Ibu Winda. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya dulu tuh orangnya pemarah, gampang emosi, terus maunya semuanya serba cepat, yang harus tek selesai sekejap. Betul. Dan seperti maunya saya. Tapi sejak kira-kira 5 tahun terakhir ini saya mulai bisa mengontrol diri saya. Betul. Tapi kadang-kadang emosi saya masih suka timbul tenggelam gitu ya, masih suka seperti yang masa lalunya itu loh. Dan sampai sekarang akhirnya teman-teman saya suka bilang, ini kayaknya bukan lo deh. Ini lo lagi halu ya. Kadang-kadang mereka suka gitu. Kalau saya berusaha untuk udah deh, cuekin aja deh, bomat lah, apalah gitu. Teman-teman tuh suka selalu,
ini bukan lo nih, ini halu nih. Lo udah sadar belum? Lo udah bangun belum? Kadang-kadang suka seperti itu. Itu memang bisa terjadi ya dok ya? Iya betul Ibu Winda. Kemungkinan besar kalau dari saya nggak lihat wajah Ibu ya, tapi dari dengar suaranya, kemungkinan Ibu tuh yang koleris melankolis ya, yang sutradara dan penulis skenario. Atau tadi kan Ibu cerita kan bahwa Ibu yang cepat ya. Nah, tentu tadi saya katakan memang setelah kita banyak belajar dan masuk ke umur yang sudah lebih banyak lagi umurnya, kita belajar di sini untuk pengendalian diri gitu. Ibu udah benar, cuman teman-teman lama itu suka lihat aneh banget loh ya. Iya memang. Jadi kadang-kadang mereka kalau sahabat-sahabat dekat saya sih mereka tahu kayaknya sejak lo kehilangan seluruh keluarga lo memang jadi lebih wise ya, atau kayak tadi saya ngobrol sama teman terus dia bilang, lo kalau siang gini kayaknya lo rada lumayan wise ya Mak tapi kalau udah malaman dikit lo langsung gila lagi begitu loh. Oh gitu ya Bu. Iya, jadi kadang mereka suka nggak percaya dan kadang-kadang jadi saya suka mikir apa ini emang saya halu apa gimana. Ya, watak dasar ini nggak bisa hilang Bu. Nggak, memang nggak. Jadi kalau saya ada sesuatu yang saya tanyakan dan orang itu nggak bisa jawab, itu akan saya kejar terus sampai dia bisa jawab. Ya. Karena itu tadi Ibu ada sempurnanya, Ibu ada hasrat sempurnanya, ya, mengatur dan sempurna. Dan saya maunya memang apa yang saya mau lakukan dan saya atur, teman saya semuanya sudah nyuruh saya atur, ya seperti itulah yang harusnya terjadi seperti yang ada di dalam pikiran saya gitu. Betul. Ibu ini pemimpin sejati. Ya, amin. Seorang pemimpin sejati, ya. Ini kayak Ibu Susi, Ibu ini sebetulnya. Wataknya sama ya Bu ya, wataknya ya. Iya. Tapi pengendalian karena pengalaman, karena belajar itu masuk di otak merah sini. Sehingga kita bisa kendalikan, yang kita keluarkan kekuatannya aja, kelemahannya jangan dikeluarkan. Fitur kelemahan, neuron yang ada kelemahannya sudah ada di kepala. Tetapi karena pengendalian Ibu nggak mau nyalain itu. Yang Ibu akses yang fitur kekuatan atau program kekuatan ya. Dan ini kan ya gimana? Ya kalau misalnya pun jadinya saya ada sesuatu yang menurut saya itu nggak benar tapi terus saya jadinya ignoring atau saya udahlah itu biarin aja lah, kalau menurut dia benar biarin aja, itu juga nggak apa ya. Itu pengendalian. Itu kalau orang koleris yang hasratnya mau ngatur, tapi dia bisa sampai nggak ngatur secara spontan atau dia nggak to the point, itu dapat pahala lebih banyak. Amin, alhamdulillah. Ya, karena ikhtiar pengendalian diri inilah yang Allah lihat, ya. Kan kita yang mau dilihat sama Allah nih pengendalian dirinya, ya. Karena kalau orang koleris aslinya tuh dia mau banget, dia langsung ya betulin. Tapi dia belajar agama bahwa tenang, kendalikan diri. Semua orang belum tentu mau dikasih tahu dengan belak-belakan. Nah, kemudian dia kendalikan itulah pahala mengalir. Oke. Iya. Terima kasih banyak Sukses dokter. Sukses ya. Iya, terima kasih Bu Winda, terima kasih. Alhamdulillah. Oke, ini saya ke chat dulu sebentar. Di chat itu ada yang nanya gini. Jadi watak mana yang ada kemungkinan sukses dalam hidup katanya Dok? Gimana nih? Waduh. Baik. Ada yang nanya watak mana yang bisa sukses dalam hidup? Kira-kira gimana Dok? Ya, semuanya. Semuanya. Tinggal kalau kita sudah tahu watak kita seorang pengamat kah, kita seorang pemikir kah, kita seorang pekerja kah, atau kita seorang pembicara kah, ya, itu kita bisa cari pekerjaan yang sesuai dengan watak itu, gitu ya. Ya, saya juga ada orang damainya. Saya kan ada plekmatis dan pilihan keduanya sanguinis, tapi plekmatisnya lebih dominan. Saya ambil bekerja sebagai konsultan atau konselor. Kenapa? Karena itu yang cocok buat saya. Nah, karena sesuai watak, makanya itu disebutnya passion. Makanya yang dikerjakan berhasil. Ya. Dan karena saya ada watak pembicaranya juga, saya belajar untuk jadi pembicara. Ya. Tapi kalau karena saya nggak ada melankolisnya, jangan saya ditaruh di keuangan. Oh, nggak sukses tuh. Kenapa? Kenapa? Saya nggak detil orangnya. Walaupun tentu bisa karena ada plekmatisnya, cuman saya bukan otak yang tidak ada orientasi angka, ya. Saya matematika nggak suka, makanya saking nggak sukanya matematika, yang pilih kedokteran. Kalau di kedokteran tuh nggak ada matematika. Oke. Orang melankolis karena memang dia orientasinya
sempurna, ya, detil. Dia cocok banget pekerjaan-pekerjaan itu tadi. Makanya pilihannya penulis skenario kah, ya, konseptor, ya, finance. Itu kalau dia kerjakan sesuai dengan otaknya di sini, maka itu sukses. Oke. Ya. Orang koleris, ya, karena dia hasrat mengatur, maka dia harus jadi pemimpin apapun. Oke. Minimal kepala biro kah gitu ya, kepala divisi atau manajer atau pokoknya dia harus memimpin. Watak koleris itu nggak sukses kalau jadi anak buah. Nggak bisa dia, nggak bisa jadi anak buah. Kenapa? Gemes banget. Karena dia mengatur. Ya. Oke. Jadi intinya bagaimana kita selalu alignment gitu ya, bagaimana kita selalu menyeimbangkan sebetulnya ya. Karena tadi Ibu Dokter bilang bahwa 4 watak ini nggak ada yang baik, nggak ada yang bagus, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, karena itu memang bawaan kita yang kita harus bisa mengalirkan dalam kehidupan gitu ya, kira-kira ya. Allah kan kasih di sini. Tinggal kan pekerjaan banyak. Nah, sesuaikan dengan watak. Oke. Tipe pemikir nih, kan dia jago bikin konsep. Nah, suruh dia ngomong itu setengah mati. Ya, orang konseptor juga ya, bukan untuk presiden gitu ya. Iya, setengah mati. Makanya kalau pekerjaan yang membuat dia setengah mati nggak sesuai dengan wataknya di sini, itu nggak sesuai passion, makanya tidak maksimal. Oke, good. Oke, kita ke Ibu Liza Riani, silakan. Iya. Assalamualaikum Bu Dokter, Kang Abu. Waalaikumsalam Bu Liza, silahkan. Ya Bu Liza. Bu Aisyah, saya fansnya Bu Aisyah, sering banget nonton di YouTube. Masya Allah. Subhanallah. Bu Aisyah, saya baru tahu kenapa saya lupa nama orang. Setengah mati saya selalu, kebetulan saya ini notaris Ibu, jadi saya berhadapan dengan banyak orang setiap satu hari itu berapa kelompok orang, dan saya kesulitan banget untuk mengingat nama orang, walaupun saya berusaha deh Bu konsentrasi nama orang, coba namanya ini, akhirnya saya butuh asisten yang untuk ingat, Bu Pak ini, tapi saya tahu dia orang siapa gitu loh Bu, cuma nama subhanallah. Dan kebetulan saya juga adalah koleris Ibu, koleris. Nah, untuk menghandle koleris saya ini, saya subhanallah setengah mati untuk tidak mengatur, terutama untuk anak, pasangan gitu ya, karena saya tidak mau involve, dan itu benar-benar narik nafas banget. Saya kadang berpikir, kenapa ya saya terlampau mengatur? Kok seego-ego banget nih gue mengatur? Jadi kadang-kadang kalau keinginan saya mengatur itu datang, Ibu, saya tarik nafas, saya buang nafas, nggak boleh ngatur, Lisa, nggak boleh. Tapi setelah usia saya 50 sekarang, saya malah masuk ke damai, Ibu. Jadi saya lebih jadi suka menonton, lebih suka tenangan. Ini walaupun ngaturnya saya ini kadang-kadang masih sedikit muncul, Ibu. Nekennya susah banget, susah ya. Tapi banget. Tapi sanguinisnya memang betul Ibu, begitu saya masuk suatu tempat baru, teman saya langsung banyak gitu. Saya juga bingung ini kenapa. Itu aura orang sanguinis itu narik kayak magnet. Iya gitu Bu. Jadi untuk kerjaan juga bagus sih Bu, karena kan saya jasa hukum, karena saya ini ya alhamdulillah gitu Bu. Jadi baru kebaca tuh kenapa saya suka lupa nama, itu aja Bu. Oke. Terima kasih atas sharingnya ya. Memang luar biasa. Ibu koleris sanguinis ya, betul-betul orang pemimpin sejati nih, sejati. Apalagi di bidang hukum ya, itu keren banget Bu Lisa. Insyaallah. Cocok ya? Iya. Tapi itu tadi, itu benar, pengendalian diri dengan tarik nafas ya, dan terasa nanti tetap ini nggak bisa hilang kan, tadi saya bilang watak dasar nggak bisa hilang ya, hanya terkendali saja ya. Jadi tiba-tiba muncul ya, itu sangat lazim ya. Jadi kita sebenarnya gini caranya, nggak boleh menekan watak dasar. Caranya adalah terima. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah saya koleris sanguinis. Nah, pada saat watak itu diterima, itu neuron-neuron di sini itu seneng banget karena orang ini menerima. Termasuk juga yang tipe melankolis. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan watak melankolis. Mungkin itu yang disebut Allah, berdamai dengan diri itu sekaligus berdamai dengan menerima watak diri apa adanya gitu ya, Dok ya? Betul, karena dia ini ada di kepala. Yes, that's it. Tinggal kita selalu bilang, saya kendalikan watak kelemahan koleris saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang, itu benar. Oke, nah ini ada 3 penanya terakhir, Dok. Mungkin kita masuk dulu ke Mbak Sitria, nanti abis ini ke Mas Bimo. Nanti di sini ada beberapa pertanyaan yang mirip semuanya yang mungkin bisa dijawab secara sekaligus. Oke, Mbak Sitria, silakan.
Iya, makasih. Ya. Ini kedengeran kan nih suaraku? Kedengeran jelas. Oh ya udah. Hai Halo. Mbak Citria. Iya, Dokter Aisyah, apa kabar? Baik. Kalau aku tuh, kalau Ibu Isya bilangnya setelah aku ngobrol sama Ibu Isya, aku tuh sanguinisnya lebih kencang. Tapi aku plagy juga. Tapi ternyata a bit melankolis juga. Kalau Bang Saing bilang aku melankolis banget. Dia dengan tebakan-tebakan dia yang benar semua. Masa sih gue melankolis? Tapi kayaknya aku nggak melankolis banget. Tapi untuk detail-detailnya iya gitu loh. Dan aku tuh kalau koleris tidak ada sama sekali. Itu tidak sama sekali. Tidak ada sama sekali sih aku koleris. Cuman itu kelemahan aku sih. Aku jadinya tuh yang downfall aku selalu aku yang nggak enakan sama orang. Aku dari konfrontasi. Aku yang itu apakah itu dari kecil? Dari kecil, tunggu deh, dari kecil. Watak itu harus kita ingat-ingat waktu usia kita masih lebih muda. Nah dari kecil tuh aku tuh anaknya tuh sangat baik sekali loh. Kalau nggak mungkin aku ke Sesbima atau ke Pengat. Oke, Citra, aku tahu. Aku tuh anaknya baik sekali dan ibu bapak aku dokter. Mereka tidak memaksakan aku menjadi dokter. Tapi aku tuh into math banget. Aku tuh jago lah di matematika gitu. Aku tuh math. Jadi aku tuh jadi accountant. Tapi kerjanya nggak nyambung. Akhirnya jadi fashion designer. Aku lebih pingin ke kreatif. Nah itu aku agak bingung sih kenapa aku gitu. Padahal tuh aku suka matematik. Aku suka ngitung gitu loh. Tiap hari tuh hitungan tuh pasti ada di kepala aku tuh. Aku senang aja latihan hitungan. Tapi aku selalu pingin kerja di kreatif gitu loh. Tapi apakah emang itu menjadi apa ya? Menjadi patokan atau apa gimana aku bisa mengembrace karakter aku yang ada itu gitu loh. Karena aku tuh baru tahu pas dari Ibu Isya. Oh gini, ternyata tuh gue tuh gini ya. Pantesan gue kayak gini. Tapi itu nggak bisa, bukannya aku mau jadiin alasan juga ya. Maksudnya aku pengen jadiin strength dan tahu weaknesses aku gitu loh. Betul. Kalau tadi cerita bahwa dulunya maunya damai ya dan suka matematika itu pasti yang watak utamanya orang damai ya, mungkin pragmatis ya. Oh gitu ya. Itu watak utama ya. Tapi kalau saya lihat wajahnya Mbak Citria nih dari jauh ya, ini ada melankolisnya. Kenapa? Iya, aku ada melankolisnya. Ada banget. Ya, pragmatis, melankolis. Mbak Citra ini sebetulnya orang yang damai dan mau sempurna. Ya. Kalau sanguinis? Sanguinis itu kemungkinan semakin belajar. Mbak Citra mempelajarinya, jadi belajar. Soalnya aku nomor justru paling banyak tuh aku di sanguin pas kita pas bareng Bu Isya. Aku tuh justru nomor 1 sanguin, nomor 2 plagy. Nomor 3 baru melankolis gitu. Kalau koleris itu tidak ada sama sekali. Kalau lihat wajah ini nuansanya ke melankolis, pragmatis, melankolis. Sanguinis itu dipelajari. Jadi watak pembelajaran. Mbak Citra karena ingin kreatif ya, makanya mencoba untuk menjadi orang spontan atau kreatif. Ya. Orang yang suka matematika biasanya orang melankolis. Ya. Oh gitu. Jadi Mbak Citra itu sebenarnya sudah mulai mempelajari bagaimana menjadi kreatif. Makanya muncullah pada saat dites kemarin sama Bu Isya ya, muncul sanguinis ya. Karena keinginan sanguinisnya itu sudah ada di otak yang di depan sini. Ya kan? Nah, ya. Cuman itu tadi karena tetap orang damai dan orang berhasrat sempurna, ini tetap memberikan nuansa di perilakunya Mbak Citria. Ya, selalu mau ngalahan gitu ya. Walaupun punya pengalaman keras di kehidupannya Mbak Citria, itu pengalaman itu di sini. Pengalaman itu di sini. Ya. Dan Mbak Citra juga karena orang damai perlu sedikit agak keras belajar seperti orang koleris supaya lengkap. Di sini pragmatis melankolisnya ada, di sini sudah mulai ada sanguinis kolerisnya untuk belajar. Terutama untuk kalau ya ada teman-teman negatif mau ajak lagi kita bilang no. Iya itu yang pentingnya buat itu ya. Ya latihan pelajaran-pelajaran yang diberikan di tempat-tempat studi itu adalah untuk membuat kita berani menjadi seorang koleris gitu.
Oh gitu. Ya, tapi koleris itu nggak di sini. Sanguinis kolerisnya Mbak Citri ada di sini, phlegmatis melankolisnya di sini. Oke. Ya. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab Mbak Citria. Ya, nanti Iya. kapan-kapan ketemu ya. Kapan-kapan Iya, ketemu di SRS aja deh. Oke. By the way, Ibu dan Bapak Ntar aku main. yang mau bisa dialog atau ngobrol atau apa, boleh di follow Instagramnya Bu Dokter Aisyah. Instagramnya apa Bu Dokter? Ya. Instagramnya? DR Aisyah Dahlan. DR Aisyah Dahlan. Saya IG saya banyak akun fake-nya. Oke. Ada 7 akun fake-nya dipasukin gila. orang. Berarti penggemarnya banyak nih. Jadi DR Aisyah Dahlan. Jadi Aisyah Oke. bukan Aisyah. Oke, Ya, Aisyah. Aisyah. Ya. Oke. Kita ke penanya kedua live, langsung satu lagi chat, baru kita penutup sebentar lagi. Oke, mudah-mudahan ini bisa singkat, padat. Gitu. Silakan, Mas Bimo. Ya, selamat malam. Ya. Dok, saya pernah dites itu sanguinis dan phlegmatis. Ya. Tapi tadi saya pilihnya pemeran dan penulis skenario. Ya. Terus saya pekerjaannya suka bikin kreatif, konsep, sama saya fasilitator. Jadi saya agak bingung dan saya bawaannya suka melankolis gitu ya Dok, suka ada sedih-sedihnya gitu. Betul Mas Bimo. Jadi gimana nih, saya yang apa ya, bingung. Jadi kalau saya lihat wajah dari garis-garis mata, garis-garis wajah dan garis-garis sudut mulut, Mas Bimo itu phlegmatis melankolis, ya. Phlegmatis melankolis. Ya. Oke. Kalaupun Mas Bimo kreatifnya itu bukan kreatif sanguinis, Mas Bimo itu kreatifnya melankolis. Melankolis itu kan yang tadi saya katakan karena detil dan cenderung orang melankolis itu seniman, agak seniman gitu. Jadi dia kreatifnya orang melankolis itu yang kreatif detail, ya. Nah kalau sanguinis kreatifnya itu kreatif yang dia hasrat selalu untuk gembira saja gitu. Tapi Mas Bimo ini malah bisa kalau punya ide kreatif bisa mengerjakannya yang detail gitu ya. Jadi kalau saya lihat itu tadi Mas Bimo hasratnya damai dan sempurna ya di sini. Adapun misalnya karena Mas Bimo mungkin usia berapa Mas Bimo sekarang? 46. Ya kan sudah di atas 30-an ya. Mas Bimo mulai belajar bagaimana untuk juga jadi orang yang bisa ketemu orang dan bicara sama orang gitu ya. Nah itu jadi kalau ada sanguinisnya Mas Bimo itu karena pembelajaran ya. Pembelajaran. Kita tuh bisa lihat kok dari wajah nanti lama-lama. Nanti saya ada kasih sedikit boleh ya. Ya Kang Abu. Ya, lihat dari sudut mata dan sudut bibir, boleh? Ya. Jadi saya introvert ya, Dok. Iya, introvert. Ya, Mas Bimo adalah tipe analytical asli, analisa asli. Dan Mas Bimo memang paling cocok kerjaan-kerjaannya itu yang memang di belakang layar. Ya, konsep kreatif gitu ya, penulis skenario gitu ya. Dan Mas Bimo nih jago strategi. Ya, jago strategi dan itu tadi Mas Bimo bisa memproduksi gitu. Jadi kalau misalnya Mas Bimo adalah membuat sesuatu produk dan itu ada bendanya, Mas Bimo bisa bikin benda itu gitu. Bisa bikin benda itu. Kenapa? Karena Mas Bimo adalah orang yang introvert dan orang yang mengerjakan kerjaan monoton karena phlegmatisnya itu dapat diandalkan dan juga itu tadi ya bisa detail mengerjakannya gitu. Tapi mungkin Mas Bimo dalam pekerjaannya sesekali harus juga berfungsi jadi promosi gitu sebagai PR, ya kan? Makanya muncullah ada pembelajaran di otak lobus frontalisnya kayak watak sanguinis gitu. Ya, karena memang Mas Bimo juga kalau udah buat terus gimana dong saya promosiin? Mas Bimo belajar untuk itu. Tapi kalau lebih seneng ya Mas Bimo malah yang membuat produknya. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab Mas Bimo. Ya, banget. Ya. Dok, kalau dilihat dari wajah saya apa Dok kira-kira Dok? Mas Kang Abu sebetulnya kalau saya lihat dari wajah sanguinisnya lebih duluan. Oh, sanguinisnya lebih duluan ya. Oke. Ujung mata dan ujung bibir itu sanguinisnya lebih duluan dibanding phlegmatisnya. Tapi mungkin karena sudah hafiz Quran jadi merasa phlegmatisnya dulu. Enggak, Dok. belajar. Baik, Bu Dokter, luar biasa. Sahabat semua boleh tepuk tangan dulu dong buat Bu Dokter Aisyah, seru ya hari ini ya. Aduh, jadi tahu nih. Akhirnya malam hari ini terpecahkan problem anduk, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Ini
Ini bertahun-tahun problem anduk nih jadi selalu jadi problem. Baik Bu Dokter, closing statement silahkan sebelum kita akhiri. Saya boleh kasih lihat yang tadi ya, yang saya silakan. mengajarkan tadi ya. Ya. Oh ya, sebentar ya. Jadi watak itu bagaikan bahan dasar. Apakah kayu, batu, besi atau plastik ya. Dan kalau kita bilang membuat karakter itu artinya karaso ya, to mark ya, atau mengukir. Jadi bentuk segi 4, meja segi 4 ini itu istilahnya karakter. Membentuk karakter meja segi 4. Wataknya kayu gitu. Ya. Nah, kita harus tahu watak dasar untuk apa? Bisa mencari peralatannya. Oke. Ya, kita bisa kan meja segi 4 kan bisa saja dari besi, bisa saja dari plastik, bisa saja juga dari batu, bukan? Nah, itu meja segi 4 itu adalah membentuk karakter. Watak itu bahan dasar. Karena tahu bahan dasarnya, jadi kita tahu toolsnya. Kita tahu ayat-ayat dan hadis-hadis yang mana dulu untuk watak sanguinis, untuk watak koleris, untuk watak flegmatis dan melankolis, agar ya dia terbentuk karakternya menjadi seorang muslim dan muslimah kan gitu. Jadi harus tahu watak itu. Ya. Kemudian, nah ini kita percepat aja ya, ini ketahuan ya, ini muka-muka dari kecil ya, lihat ya, ini muka koleris, ini ikut muka flegmatis, ini melankolis, dari kecil orang bisa ketahuan itu ya. Iya, kalau besar udah tahu ya. Ini watak, ini watak damai. Ya, mana damainya? Itu tadi ya, sudut matanya ke bawah, sudut bibir ke atas ya. Walaupun nggak senyum, ini sudut bibir ke atas. Ini punten maaf ya, maaf Kang ya, ini kita membahas orang yang populer aja biar mudah ya. Iya, benar. Karena boleh ya. Afgan ini kalau dia buka kacamatanya ya, ini orang melankolis. Kenapa? Ini tadi ya, sudut mata ke bawah, sudut bibir ke bawah. Lihat ya, sudut bibir ke bawah tuh. Mungkin ini juga terpancar dari cara dia nyanyi juga ke bawah kali ya wataknya. Ya, jelas. Nanti lama-lama udah biasa deh lihatnya ya. Ini kan kalau tadi kan dia diam, tapi ini sudutnya ke atas tuh ini. Iya. Makanya nanti kita bisa lihat kalau pas lagi tidur, terutama masih muda ya. Kalau udah utur 50 tahun ke atas udah agak kendor-kendor dikit, jadi agak susah. Oke. Ya? Kebetulan memang peserta dialog positif itu di bawah 30, Bu. Nah, ini apa kira-kira wataknya nih? Koleris ini. Jelas kan? Nah, ini dari mana? Dari jenggotnya kayaknya. Iya, kita bisa lihat. Ya, sudut mata Mas Ahmad Dhani itu ke atas, sudut bibirnya ke bawah. Iya, oke. Ya, ini lihat nih, dia ke atas nih. Kalau apalagi kalau dia tutup mata, kelihatan banget nih ke atas. Ini sudut bibir ke bawah gitu. Ya. Oke. Terus, iya. Mas Tukul ini sanguinis asli ini. Kelihatan banget itu. Kenapa? Sudut matanya ke atas, sudut bibirnya ke atas. Ya. Nah, dari wajah ini kita bisa melihat watak utama, bukan yang kombinasi. Watak utama ya. Oke. Nah, cara ngafalinnya gini. Kalau sudut mata, lihat. Kalau sudut mata ke atas itu ekstrovert. Kalau sudut mata ke bawah itu introvert. Oke. Tinggal lihat sudut bibirnya. Kalau dia ke atas, yang sudut mata ke atas dia sanguinis. Kalau sudut mata ke bawah dia koleris. Ini kan wajah tegas ya. Iya. Sudut mata ke bawah itu introvert. Kalau sudut bibirnya ke atas dia flegmatis. Kalau sudut bibirnya ke bawah dia melankolis. Oke. Ya, tinggal gampang. Nanti kelihatan juga lama-lama terasa itu hasratnya gitu. Jadi kalau ketemu orang udah kelihatan bentuknya, udah tahu how to treatnya gitu ya, Dok ya? Oke, dan sanguin. Caranya adalah 10 menit pertama kita beradaptasi dengan watak lawan bicara. Oke, 10 menit pertama ya. 10 menit pertama agar lawan bicara merasa aman dan nyaman pada kita. Dan setelah itu kita pakai watak kita, mantap, luar biasa. Tepuk tangan dulu Ibu dan Rumah. Wah, luar biasa ya. Besok mulai belajar membaca wajah orang. Nanti kita tebak-tebakan, Dok, di pertemuan yang akan datang ya. Oke. Baik, Ibu Dokter, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Ilmunya luar biasa malam hari ini. Malam hari ini banyak sekali yang bisa kita dapat. Jadi kalau saya simpulkan bahwa semakin
kembali kepada pepatah yang mengatakan man arafah nafsah faqad arafah robbah. Siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Artinya hari ini kita lebih dilengkapi lagi untuk bisa mengenali diri, untuk lebih mengenal lagi pencipta kita gitu. Artinya begitu kita mengenal watak, kita bisa mengetahui siapa diri kita mulai bisa sama siapapun yang ada di luar diri kita. Mudah-mudahan semakin mengenal watak, semakin kita bisa merasakan kedamaian. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.